pertambangan tanpa izin atau peti masih subur menjamur di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kontrol terhadap situasi ini. Bukan hanya membahayakan para pelaku, peti nyatanya juga merugikan negara hingga berdampak buruk bagi lingkungan. Terbaru, belasan orang tewas dan sejumlah kendaraan termasuk ekskavator rusak parah dalam insiden tanah longsor di area pertambangan batu alam ilegal di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Lalu, bagaimana cara menangkal praktik pertambangan ilegal? Di mana saja celah peraturan yang memungkinkan munculnya pertambangan ilegal? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Masih membahas praktik pertambangan ilegal, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detikcom yang tengah berada di kawasan pertambangan Gunung Kuda Cirebon. Berdasarkan informasi terbaru, belasan korban telah dievakuasi. Meski begitu, proses pencarian oleh tim SAR masih dilakukan. Apa saja kendalanya? Masihkah ada korban terjebak di area tambang? Ikuti laporan langsung jurnalis Detikcom selengkapnya dalam Indonesia Detik ini. Jelang petang nanti, Detik Sore akan menghadirkan Lomba Sihir. Grup pop alternatif yang berasal dari Jakarta ini baru saja merilis album baru yang berjudul Obrolan Jam 3 Pagi. Setelah 4 tahun, akhirnya band beranggotakan Hindia, Rehanur, Natasha Udu, Tristan Juliano, dan Enrico Octaviano ini merilis album keduanya. Penasaran seperti apa performance dan obrolan seputar karyanya? Simak semuanya hanya dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom lainnya dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial Detikcom agar tidak ketinggalan informasi berita lainnya. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Happy Monday, everybody! Let's go! Let's hit it! Let's hit it! The very first day in June. Oh iya benar, welcome June. Welcoming June, the spring, and Gemini season. Ya kita bisa consider Juni sebagai spring sih karena ada Gemini di situ. Gemini kan selalu membuat suasana adem. Oh, aku kira Seru. mental karena spring, Bad. No. How are you everybody? Hi, Menyapa guys. Detikers dengan semangat setelah quite a very long weekend Yeah. ya minggu ini. Dan tentunya nggak menjadi satu-satunya long weekend juga. Jadi lebih cerah lagi karena kita kayaknya minggu ini cuma 4 hari. Betul lagi, minggu depan udah ada lagi kan? Iya. Minggu depan ada lagi, terus kayak minggu depannya lagi ada, 2 minggu lagi ada lagi. Itulah kenapa kita happy banget dan tentunya juga kita mengapresiasi para pendahulu-pendahulu negara kirain kita juga. mengapresiasi para pembuat kebijakan yang sudah memberikan cuti bersama dan libur tanggal merah Itu banyak. juga dan juga dengan adanya keberagaman ya kan ada Iya. agama di Indonesia yang akhirnya kita jadi banyak. Kan yang libur nggak cuman yang merayakan hari besarnya aja. Iya lagi. Gitu. Tapi makasih banget juga semua ini ya orang-orang yang sudah meramaikan Jakarta kemarin di Java Jazz Festival. Karena gue pikir dong. kan itu di hari Jumatnya orang sibuk ya bermacet-macet ria Iya, setuju, dengan kedatangan Presiden Macron dan Iya, teman-temannya ada gitu. Prancis. Terus gue kira kata satu sisi kan ada juga yang bilang kalau ini tuh macet-macet bukan karena Macron tapi karena orang-orang lagi pada mau keluar kota, keluar dari Jakarta. Betul. Terus gue berpikir, wah Java Jazz bakal sepi nih gitu kan. Ternyata enggak kok. Ah. Kita have fun banget kemarin di Java Jazz selama 3 hari. Seru banget, aku melihat banyak sekali, nggak tahu ya, maksudnya postingannya juga cukup mengapresiasi gitu ya seniman-seniman yang Nggak ada tampil. tendensi-tendensi negatif kan? No, karena memang ada Semua salah satu have fun event di kok gitu. Jakarta yang juga dapat protes cukup banyak Iya, kan. benar. Karena memang mungkin butuh sedikit perombakan kecil-kecil aja gitu. Karena ya bikin macet lah. Terus kemudian juga udaranya kurang segar ya karena gerah di sana. Tapi Asli Java lagi. Jazz bagus banget, orang-orang tuh kayak Dan nggak hujan loh Za. FOMO banget. Terlepas dari Jakarta polusinya kayak apa ya, tapi kayak nggak hujan, jadi Betul. kita sangat menikmati selama di sana, nggak kayak Joyland. I Kayak see. Joyland vibes-nya. Dan tentunya juga karena vibes yang aku tangkap adalah Java Jazz ini adalah salah satu festival yang juga family friendly. Betul. Ya kan, jadi nggak jarang tuh pasti ketemu di sana yang emang sekeluarga.
Sekeluarganya tuh yang benar-benar ada keluarga muda tuh, mama papa muda dengan Dan anaknya keluarga yang masih ketemu kecil. dewasa ya. Ya, seperti kamu ya. Kalau maksudnya tiba-tiba datang ke sana, Sama teman-teman. bro, Yoi. tiba-tiba bro, kan Yoi. tiba-tiba jadi keluarga. Tapi Siapa yang beneran perlu deh. di highlight penampilannya di hari Jumat kemarin ya? Kalau aku sih nontonnya hari Jumat ya. Tentu saja special show-nya Jacob Collier gila, gokil, out of this world. Itu orang gue yakin cuma muncul sekali seabad buat dunia musik karena memang sejago itu. Jadi Iya, dia tuh iya, mainin iya. semua alat musik yang ada di situ by himself dan juga beneran dimainin gitu, nggak cuma properti doang. Itu tuh beneran dikeluarin dari museum si gitar. Oh kalau itu yang tribute. Tribute to Beatles, interpretation Beatles Oke. dari Jakarta Drum School yang dimainin sama sejumlah drummer kenamaan Indonesia dan juga ada Balawan juga di situ. Nah, si gitar yang 9 jenjang itu tuh dibawa dari museum, Za. Iya, itu dia kembar siam ya si gitarnya. Parah. Dari museum mana? Gak tahu deh, museum musik kali ya. Gak tahu juga museum musik mana. Gak tahu, iya. Tapi beneran dia, si Balawannya bilang kalau itu dibawa dari museum dan khusus Java Jazz ini sebenarnya dimaininnya untuk 3 orang tapi dia mainin sendiri. And then end up dia ngajak 2 orang lagi buat mainin lagu Beatles lainnya. Oh, seru. Termasuk banget. juga Gusti Wiw. Gusti Wiw juga dari Sabtu dengan Iya. jazz. Tampilan jazz ala-ala Betul. pemain jazz. Ala-ala Bilal Indrajaya. Tapi ujung-ujungnya dilepas juga ya Dilepas karena gerah juga. ya. Jadi Michael Bublé dia. Seru. Long weekend ini banyak banyak yang akhirnya keluar rumah, bertemu dengan teman-temannya, keluar dari rutinitasnya juga gitu ya. Karena memang waktunya untuk ngeluarin duit ya, akhir bulan menuju awal bulan. Jadi udah pada Sudah. gajian. Jadi itu salah satu alasannya kenapa jalanan macet, karena semuanya going out gitu. Bagaimana Keluar dengan rumah. Bandung yang Anda kunjungi dalam akhir pekan kemarin? Bandung tuh sebenarnya hujan kemarin tuh ya for the rest of the weekend karena aku 3 hari di Bandung juga dan datang ke salah satu exhibition beauty jadi ada brand-brand makeup, perfumery, skincare Rame gitu nggak ya. rame? Ramai tapi compared to aku kan sebetulnya bukan tahun pertama juga nge-MC event itu gitu ya. Ada perbedaan jumlah pengunjung lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Tahun ini belum seramai tahun sebelumnya. Mungkin shifting juga kali orang-orang nggak belinya atau nggak melihat pamerannya ke sana langsung tapi ya online aja gitu. Mungkin. Walaupun mungkin ada promo-promo khusus ya ketika belanja langsung di sana ya Iya, pasti biasanya ya. memang gitu sih. Banyak yang hunting, tapi tetap rame kok, tetap crowded, tetap di jam-jam tertentu ada perlambatan lalu lintas ya. Di lorong-lorong semuanya pada flash sale, ada yang bawa-bawa koper Kak. Pasti. Iya kan? Jasip-jasipan Just-tip. banyak tuh. Gitu, tapi it's been fun. Jadi, ternyata cewek-cewek itu perintilannya banyak ya gitu. Banyak banget. Tapi mudah-mudahan itu Jajanannya tidak banyak menunjukkan ya. bahwa memang kita tuh sedang dalam kondisi daya belinya lesu. Karena kata UMKM nih, omsetnya ngeluh, Iya, omsetnya omset turun turun. dan mereka akhirnya ngeluh gara-gara itu. Katanya daya beli masyarakat Indonesia tuh benar-benar lagi susah banget diharapin. Apakah ini gara-gara lagi ada badai PHK atau memang ekonomi yang lagi nggak baik-baik aja? Tapi ini di media sosial ramainya disebut omset usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM ini lagi turun-turunnya banget. Daya beli yang melemah dituding sebagai penyebabnya, Detikers. Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia, Aku Mandiri, Hermawati Setiorini bilang sejumlah penyebab fenomena ini terjadi yaitu mulai dari penjualan hingga omset yang menurun terjadi sejak berbulan-bulan lalu. Menurutnya hal ini terjadi gara-gara daya beli masyarakat yang melemah sampai efisiensi yang lagi dilakuin sama pemerintah Indonesia. Nah, disoroti juga nih produk-produk impor yang dijual murah di Indonesia sehingga sepertinya ini juga ikut menghantam atau menyenggol dari penjualan UMKM lokalnya kita. Nah, makanya produk impor ini katanya dibanderol dengan harga murah sehingga jadi pemicu UMKM kita jadi kalah saing. Nah, makanya beli yang lokal aja, guys. Setuju. Termasuk juga memang aku perlu highlight juga ya bahwa sebetulnya sekarang berangkat dari kemarin ya yang memang aku juga sempat aku kan kunjungin beberapa juga tuh Pabrik. festival beauty kan tuh sekarang emang lagi banyak banget tuh menjamur nggak cuma di Jakarta sama Iya. Bandung tapi juga kota-kota lainnya juga udah banyak banget juga gitu dan aku cukup rajin lah mengunjunginya karena
sambil kerja ya. Rajin sambil kerja ya. Tapi memang sebenarnya produk lokal tuh juga nggak kalah saing. Cuman produk luar itu terkadang nggak make sense juga harganya. Gitu. Tapi aneh loh, maksudnya ketika produk luar itu bisa harga semurah itu tuh gara-gara memang dia biaya produksinya cukup murah atau memang jalur ilegal masuknya? Kayaknya sih kalau jalur ilegal kayaknya enggak, tapi mungkin juga produk lokal juga perlu diakui nggak semuanya tuh berpabrik di Indonesia. Jadi bisa jadi mungkin bahan Maklon dari bakunya luar. semuanya dari Indonesia, pekerjaannya semuanya dari Indonesia, brandnya milik Indonesia, tapi packagingnya misalnya tetap mengimpor dari China. Meanwhile, produk-produk yang kita sebut dengan harganya yang murah banget gitu ya, itu juga asalnya dari China. Jadi udah pasti mereka juga kayak, well, semuanya di Iya, sana iya, iya. diproduksinya secara massal. Kemudian juga let's say Indonesia bukan jadi satu-satunya negara yang mereka kirimin produknya gitu ya, jadi lebih banyak lagi, jadi lebih murah lagi. Tapi Cina gokil sih Cina. Gue pengen banget deh riset beberapa minggu gitu ke China buat cari tahu mereka tuh bisa sampai biaya produksi semurah itu selain daripada mungkin insentif dari pemerintahnya yang banyak banget itu. betul. Apa gitu loh? Apakah memang gara-gara logistiknya yang sangat efisien gitu-gitu sehingga akhirnya bisa ditekan tuh biaya produksi? Atau mungkin juga apa tuh namanya upah buruhnya juga kita tidak tahu kan, karena orangnya juga banyak juga kan di sana. Apakah mungkin upah buruhnya lebih murah juga gitu, atau mungkin mereka punya teknologi yang lebih grande, akhirnya bisa memproduksi dengan lebih cepat, lebih efisien, lebih murah juga. Atau mungkin gara-gara quote Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Alias emang beneran ilmu dari segala ilmu tuh ada di situ. Ketebak umur lebih tepatnya ya. Kayaknya anak Emang Gen Z sekarang tuh nggak? nggak relate lagi deh sama peribahasa kayak gitu. Peribahasa Gen Z sekarang kan ubur-ubur ikan lele. Kejarlah sampai ke negeri Cina leh. Tapi sebenarnya ini ada satu juga yang aku kan scrolling juga gitu ya, terkait dengan yang tadi dibilang kalau UMKM yang bilang mengeluh kalau mereka omsetnya melemah, tapi sebenarnya orang-orang tuh mall tuh masih rame. Kemudian juga orang-orang tuh masih berbelanja, online shopping tuh masih jadi sesuatu yang kayak harus banget, misalnya pas gajian tuh udah ada tuh Oh, udah spendingnya jadi ke habit sana, ya. udah jadi habit juga. Itu sebutannya adalah lipstick effect ya Kak. Oh iya bener lipstick Iya, effect. lipstick effect ya, karena itu tuh fenomena di mana sebenarnya ketika kondisi ekonominya nggak baik-baik aja, tapi untuk Memperbaiki diri, merias untuk diri, bersenang-senang. bersenang-senang, untuk juga Menghibur membuat mental. iya, menghibur diri biar nggak sedih-sedih amat. Iya. Akhirnya membeli affordable, luxurious Yes. gitu. Akhirnya tetap jajan di kafe, True. tetap beli lipstick shades baru, tetap beli. Padahal lipstiknya masih banyak. Benar, lipstick tuh coba deh. Kenapa sih gitu kalau beli cewek lipstick, tuh? Habisnya berapa bulan? Nggak pernah sih Nggak beli pernah, lipstick, makanya nggak tahu belum. ya. Nggak tahu. Tapi kenapa? Karena banyak banget teman-teman yang perempuan juga pada punya lipstick tuh nggak cukup satu gitu. Belum habis satu dua udah ada lagi yang lain, kayak kalau ngeluarin tuh seret genjreng gitu. Help, Genjreng tuh apa ya? hebring gitu Hebring ya, gitu. banyak Bener. gitu. Kenapa? Ya kan disesuaikan dengan mood hari ini. Tapi kayak Apakah warnanya juga mirip-mirip kan, shading-shadingnya tuh. banyak? Enggak, beda. Enggak ya, beda ya. Kayak nih Ada ya, nomor-nomornya gitu ya. iya, ada nama-nama shadesnya juga gitu. Kan coksu misalnya coklat susu. Nah, Coksus. coksu atau enggak kayak coklat Milo, tergantung tuh Milonya berapa sendok. Dan Milonya produksi Malaysia apa dari Indonesia? Iya. Beda. Jadi bisa coklatnya keruh banget, bisa coklat Bener. banget, Bisa coklatnya coklat Sungai Tipis Ciliwung kan. bisa bisa Matinggan hidup tak mau. Iya. Gitu, Tapi ya kan? bicara soal China ya saya. Sebenarnya gue mau terima kasih juga sama China karena sudah mengirimkan KRL baru. Oh iya. Yang sebenarnya ini tidak menambah jumlah gerbong kereta kita, alias nggak bikin jadinya orang-orang jadinya lebih luas gitu atau lebih banyak kapasitasnya, karena ini cuma menggantikan KRL sebelumnya yang juga sudah dipensiunkan gitu. Oh, Tapi jadi thank God ini ada, diperbarui, ya ya? ini ada diperbarui dan bodinya tuh lebih lebar. Jadi mungkin kapasitasnya sama tapi lebih lapang gitu. Kata orang-orang di internet sih pengalamannya tuh kayak naik MRT.
Oh, padahal ini KRL Iya. gitu ya. Jadi apa ya? Mungkin lebih duduknya lebih luas, lebih nyaman lagi gitu ya. Aku Tuh. sih nangkepnya itu adalah lebih terang, Kak. Nggak tahu. Karena baru. Karena Enggak, lampunya baru diganti, wattnya mungkin juga ya, masih sampai baru. garuk mungkin ya. Tapi aku ngerasa kayak lebih terang sih kalau Masa sih MRT lebih terang? compared to KRL. Tapi nggak tahu nih. Nanti mungkin aku juga harus cobain juga si KRL gerbong baru. Iya, gitu dia ya. line yang diisi nih sekarang dari 3 gerbong yang udah beroperasi kalau udah selesai uji dinamis. Bogor 2, Cikarang 1. Nah, Jadi kalau seru mau nih ke Bogor bisa pakai itu. Ih, Mas, tapi masih 5.000 kan? 3.500. 5.000. Kalau ke Bogor tuh 5.000 ya? 5.000. Oh ya, 5.000. Kalau dari Karena udah lewat dari 20 kilo. pasar, ya Iya, iya, gitu iya. Oke, ya. oke. Jadi sekali lagi nih buat Detikers ya, pengoperasian ini sudah dilakukan juga ya setelah selesai tersertifikasi keselamatan dan kelayakan oleh Direktorat Jenderal Perkereta Apian. Belum. Alias Dirjen KA. Gitu Dirjen dia KA aja. ya. Ada lintas Bogor, ini merupakan stam formasi 12 atau SF12 yang menggantikan 2 rangkaian dengan SF yang sama. Kemudian juga ada lintas Cikarang yang menggantikan 1 rangkaian SF10 gitu. Dijelaskan juga bahwa pengoperasian ini untuk belum dilakukan untuk menambah jadwal perjalanan, cuman mengganti aja rangkaian sarana KRL sebelumnya biar lebih nyaman gitu. Jadi ini akan menggantikan 39 perjalanan komuter lain yang terdiri dari 23 jadwal perjalanan pada lintas Bogor. Terus itu pemberangkatannya dari jam 4 pagi dari stasiun Depok menuju stasiun Jakarta Kota dan terakhir pukul 22.38 dari stasiun Bogor menuju stasiun Depok gitu. Wih. Untuk lintas Cikarang juga udah ada ya, beroperasi dari jam 6.21 pagi sampai 23.59 setiap harinya. Dan Gitu. jangan sedih, ini nggak cuma 3 Detikers karena bakal ada tambahan 3 lagi katanya dalam waktu 3 minggu ke depan. Jadi akan ada banyak kok nanti misalnya yang lain ke Bekasi, jangan sedih karena di Bekasi belum ditambah, nanti akan ditambah lagi. Tapi sorry banget, yang 3 tambahan baru juga akan buat ke Bogor dan juga Cikarang. Karena katanya paling rame tuh di 2 line itu. Setuju. Aku pernah beberapa kali karena waktu itu sempat ada project juga di Bogor. Jadi aku bolak-balik Jakarta Bogor. Aku dari Pasar Minggu kalau nggak salah ya. Oke. Dari stasiun Pasar Minggu, jadi cuma lumayan lah sekitar 1 jam 15. Nggak nyampe 1 jam. Masa sih? Lumayan Kak, iya 1 Kayaknya jam kalau ke 15. Bogor tuh 1 jam 5 menit atau 10 menit gitu. Kalau dari Manggarai, kalau Pasar Minggu harusnya lebih cepet. Ya udah 55 menit. Mungkin aku dihitungnya dari jalan turun Oh, ya bisa jadi. turun ojeknya ya, masuk ke dalamnya kayaknya ya. Gitu. Dan untuk jam-jam rush hour emang iya sih Itu kerasa. adalah yang terbaik. Oh, maksudnya Rame pepadatannya. banget Iya, 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 gitu. iya. Tapi kalau di jam-jam lain tuh aman banget, bahkan untuk aku kan sebenarnya Jam berapa itu? hitungnya, Sorry. rush hour pada saat itu adalah pagi-pagi. Jam 8:30 tuh masih lumayan ramai. Masih. Enggak dong. Enggak, aku tuh justru pulangnya yang ramai gitu. Pulangnya Gimana jam. sih? Karena aku dari Jakarta ke Bogor Ya 8:30. meskipun Ya lu masih mau ramai. dia rush hour atau enggak, dia akan selalu padat alias Betul. susah lu dapetin tempat Betul. duduk. Tapi sebenarnya lebih parahnya lagi adalah jam pulang kantor atau malam menuju Bogornya. Karena kan aku sudah selesai dari Bogor ke Jakarta itu lebih lowong. Karena kan Iya. mostly adalah yang bekerja di Jakarta pulang ke Bogor kan Bener. gitu. Tapi arus baliknya masih ya, lumayan santai. Salut loh gue orang-orang yang Iya, kerja pulang betul. pergi Jakarta Bogor tuh betul, kayak betul. Tapi juga kebayang kalau rute KRL ini nggak ada. nggak bisa udah. Itu jalan tol Jagorawi, Bye. MBZ Baik. dalam kota semuanya udah padat. Iya juga kalau Betul. misalnya orang bisa pada pakai mobil gitu. Ya iyalah jadinya ya pokoknya Transum kita dukung terus. Iya dong. Biar bisa memperlancar ekonomi negara ini ya. Memperlancar ekonomi kita juga. Karena Iya. lebih murah. 5.000 lo pergi dalam waktu perjalanan 1 jam lebih itu cukup murah dan stasiunnya juga kan terkoneksi dengan berbagai moda lain. Jadi Betul. harusnya nggak susah kalau mau Iya. bepergian ke tengah kota juga. Betul. I actually have a friend yang rumahnya di Bogor di Cimanggu City Mm-mm. dan kantornya itu di Peak Mall. Wow. Wow. Every wow. day? Every single Kenapa dia day. nggak ngekos aja? Senin atau sampai ngontrak? Jumat. Tapi menurut dia nyaman kok. Nah itu dia. Jadi gini, kan gue pernah tuh yang studi banding yang ke Tokyo waktu itu dan
orang-orang di sana memang membiasakan diri aja untuk Hmm. tinggal di suburban, terus ya udah teks 1 jam 2 jam tapi ya bawa bacaan Ya. untuk bisa ngisi waktu luang di sana. Jadi Betul. nggak tabu gitu kita di KRL tuh melakukan hal lain, nggak cuma dengerin musik atau apa Iya, gitu. iya, iya, betul, Jadi betul, tetap betul. produktif juga. Nah, terus dia bilang gitu, lo tahu nggak sepanjang tahun ini, and it's only been May aja, gue udah baca 80 Buku. buku Tuh, di kan. Kindle. Karena dia pecinta romance, and she's also an English teacher. Aku lupa membawa aroma karsa. Iya, aku mau pinjem dong. Nanti ya ingatkan aku, ingatkan aku. Gitu, karena dia juga English teacher ya. Jadinya Ah. juga dia mungkin sambil review-review lagi apa yang mau dia ajarkan, sambil juga hobinya baca fiction gitu. Makanya update mulu itunya, apa, Goodreads-nya. Goodreads-nya ya. Lalu lanjut lagi nih, ini kayaknya ada lagi apa sebutannya ya, insentif, bukan insentif. Bonus. Bonus ya, bonus round untuk wargi Indonesia untuk bernapas lebih lega sedikit. Ya. Karena akan ada diskon tarif listrik 50% di bulan Juni dan juga Juli 2025 ya. Ini akan digulirkan pada tanggal 5 Juni mendatang kepada 79,3 juta rumah tangga dengan daya 1.300 VE ke bawah ya. 1.300. Ya, Iza nggak dapet dong, kan dayanya 5.400 kan. Ngapain kalau boleh tahu Bikin pabrik. ngegiling tebu. Nggak butuh diskon aku mah. Percuma aku Sabtu Minggu kerja juga kata dia gitu. Masalahnya Kak, ada produksi apa sih di rumah aku nanti terendus kayak Maklon produk kosmetik. Wah. Jadi ada pabrik di dalam ternyata. Tapi legal kan? Legal. Amin. Legal dong. Dan ini juga disampaikan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo yang menyampaikan bahwa pihaknya akan menjalankan arahan dari pemerintah terkait dengan pemberian diskon tarif listrik Juni dan Juli 2025 dan walaupun begitu tentunya juga masih belum dijelaskan lebih lanjut terkait kepastian pemberian diskon tarif listrik lainnya juga. Tapi sebetulnya juga Menteri SDM ini Pak Bahlil juga mengaku belum mengetahui nih rencana pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik 50% pada 2 bulan ini dengan daya listrik di bawah 1.300 juga. Jadi ketika ditanya terkait keinginan SDM soal mekanisme pemberian diskon ini, Bahlil mengatakan ia harus mempelajari secara keseluruhan dulu nih. Pasalnya berkaitan dengan subsidi pasti menyangkut dengan berbagai kementerian lainnya juga. Jadi memang kita harus nunggu dulu hasil dari rapat terbatas dari para menteri bersama dengan Pak Presiden juga yang ditargetkan mulai diterapkan per 5 Juni mendatang itu gitu. It's only about matter of time kayaknya. Iya, tapi kayaknya ini coba dilihat masyarakat Indonesia udah sangat excited sekali dengan Diskon berita ini ya kan, dengan Kalau berita tiba-tiba diskon nggak jadi ini. kayak in this economy. Tolonglah. Tolonglah, ini belum lagi kita juga baru-baru ini mendapatkan kabar ada longsor lagi di teman-teman kita yang ada di Cirebon. Betul. Jadi kayak kita butuh yang namanya relaksasi intensif, naik gaji, please do. Apalagi sekarang pemberitaannya bikin pusing-pusing lagi juga kan. Urutan siapa? Pemberitaan banyak Oh maksudnya. ya, yang pemberitaan ya. Di kepala gue tadi pemerintahan. Kayak, wih, Pemerintahan. berani nih Iza nih gue kira. Berani. Pemberitaan sekarang Pemberitaan. banyak yang bikin pusing gitu. Iya, Jadi pemerintahan kita juga butuh. bikin pusing. Pemerintahan di negara Islandia. Ih bilangin loh ke Rick Bilang aja, Ginafuk. bilangin ke Sigur Ros sana. Mereka. Kita break dulu ya Makanya Detikers. nggak bisa. Kita Ya. mau update nanti terkait tragedi longsor Gunung Kuda yang ada di Cirebon yang kemarin menewaskan cukup banyak korban jiwa. Kita mau update seperti apa kondisinya bareng-bareng di Indonesia Detik ini. Oke, jadi jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Welcome back Detikers di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Kabar duka kali ini datang dari Jawa Barat. Yes. Lebih tepatnya juga di Gunung Kuda Cirebon yang beberapa waktu lalu sempat terjadi
peristiwa longsor. Longsor dan kita lihat videonya di media sosial tuh kayak itu detik-detik sampai dia longsor full. Longsor full tuh gimana ya? Longsor yang sangat hebat itu terekam sama kamera netizen. Betul, dan sebetulnya ya ini kan kejadian yang terjadi di alam gitu ya, tapi tentunya juga tidak lepas dari adanya sentuhan tangan manusia gitu yang diduga salah satu penyebab utamanya ya kenapa terjadi longsor ini adalah karena adanya aktivitas tambang ilegal gitu. Oleh karena itu sebetulnya kita juga ingin mengetahui seperti apa kondisinya di sana, termasuk dikabarkan juga bahwa masih ada beberapa Evakuasi. korban yang belum ditemukan hingga hari ini gitu. Ya, kita bakal ngobrol bareng sama jurnalis Detik Jabar. Ada Mas Theo atau Dev Theo Mahardika yang akan ngobrol bareng sama kita sore ini. Selamat sore, Mas Theo. Selamat sore Mas Edo dan Mbak Ezia. Sore Mas, ini langsung dari lokasi kejadian perkara kemarin longsor terjadi di Gunung Kuda ya Mas ya? Ya betul. Baik, mungkin boleh diceritain ke kita Mas Theo soal kondisi saat ini yang ada di sana dan proses evakuasi juga seperti apa sudah berlangsung hingga hari ini. Oke baik, terima kasih Mas Edo. Sekadar diketahui untuk kejadian longsor sendiri terjadi pada tanggal 30 Mei yang lalu, tepatnya di pukul 10 di mana terdapat puluhan korban yang tertimpa oleh material longsor. Dapat terlihat di layar kaca pemirsa bahwasannya material longsor sendiri terbagi menjadi dua antara pasir dan bebatuan, namun didominasi oleh bebatuan. Hingga saat ini sudah sekitar 21 korban meninggal dunia yang dapat ditemukan oleh tim SAR gabungan, kemudian ada 4 orang lainnya yang masih dilakukan pencarian. Kemudian pada hari pertama, tepatnya di malam hari memang sempat terjadi longsor susulan dan tepatnya kemarin di pukul 13.00 memang terjadi longsor susulan hingga menyebabkan proses pencarian korban harus dihentikan dan tadi pagi masih terjadi longsor susulan dan saat ini petugas masih terus melakukan pencarian terhadap 4 korban lainnya yang masih tertimpa material longsor. Dari hasil pantauan di lapangan sampai dengan saat ini para petugas masih terus melakukan pencarian terhadap korban di mana masih terdapat 4 korban lainnya. Salah satu di antara korban yang masih belum ditemukan yakni Munia, seorang pedagang asongan minuman yang hingga saat ini masih belum dapat ditemukan. Beberapa menit sebelum live dilakukan memang petugas sudah berhasil menemukan salah satu korban yang tertimpa material longsor, yakni bernama Puji Siswanto berusia 50 tahun warga Kecamatan Lewi Muni, Kabupaten Majalengka. Baik begitu Mas Edo dan Mbak Isya. Baik, Mas Theo, saya pengen tahu juga sebetulnya seberapa besar longsor ini, maksudnya berapa luasannya atau mungkin apakah sebetulnya pada hari di mana kejadian longsor itu terjadi berpengaruh ke daerah lain atau mungkin juga terdengar suara yang begitu keras atau bagaimana? Oke baik. Menurut keterangan salah satu saksi, kejadian longsor sendiri berlangsung sangat cepat dan tidak ditandai dengan kejadian apapun sedikit pun. Memang longsor itu tiba-tiba menimpa seluruh para pekerja. Yang perlu diketahui bahwasannya yang menjadi korban dalam kejadian longsor kali ini mayoritas merupakan kuli pecah batu dan kemudian supir truk sekaligus operator eskavator yang bekerja saat itu di saat sebelum kejadian itu terjadi. Baik begitu saja. Baik, lokasinya ini tambang Gunung Kuda ini seberapa jauh dari pusat kota Cirebon, Mas? Apakah mudah diakses oleh umum? Baik, untuk diakses oleh tempat umum sekiranya saat ini sudah tidak dapat bisa dilakukan karena polisi sudah memasang garis polisi di jarak sekitar 150 meter, mungkin kalau jarak saya dari lokasi sekitar 25 meter yang memang diperbolehkan untuk beberapa awak media yang dianggap dinilai aman oleh para petugas. Dan perlu diketahui untuk konsesi luasan dari lokasi tambang saat ini dimiliki oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah seluas 9 hektar, kemudian 2
Kopel tren lainnya yaitu dipegang oleh Al Islah dan kemudian satu perusahaan eksplorasi, dan hingga total semua dari lokasi tambang ini seluas 30 hektar. Begitu Mbak. Baik. Mas, ini saya mau tanya soal kegiatan tambang yang ada atau kegiatan penambangan yang ada di sana. Kan dari datanya ESDM Provinsi Jawa Barat ada 4 perizinan untuk menggarap blok tambang Gunung Kuda di lokasi ini. Kemudian ini kemudian juga dicabut juga. Terkait aktivitas ini sebenarnya mereka memang masih ada izin gitu ya untuk bisa melakukan punya konsesi di sana untuk melakukan aktivitas tambang. Kemudian bagaimana juga relevansinya dengan aktivitas tambang ilegal lainnya juga yang terjadi di lokasi, Mas? Seperti apa temuannya? Jadi sebenarnya tepat sehari yang lalu memang saya berkesempatan untuk wawancara langsung Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, di mana memang untuk lokasi tambang ini yang dipegang posisinya oleh Koperasi Pondok Pesantren Al Azhariyah ini memiliki izin yang dimulai sejak tahun 2020 lalu dan akan berakhir pada bulan November tahun ini. Kemudian untuk sejumlah lokasi lainnya yang memang masih berada di sekitaran lokasi tambang saat ini dipegang oleh Koperasi Pondok Pesantren Al Islah dan kemudian satu perusahaan lainnya yang memegang konsesi eksplorasi. Begitu, Mas Edo. Baik, berarti untuk aktivitas yang ilegal, apakah juga ditemukan memang selain daripada aktivitas legal yang memang terdaftar di Dinas Perizinan? Oke, baik. Dari hasil wawancara bersama Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, bahwasannya pihaknya sudah mendata di sekitar Provinsi Jawa Barat sendiri terdapat 176 yang diduga dan disinyalir itu merupakan tambang ilegal. Kemudian untuk lokasi di saat ini sebenarnya sudah memiliki izin, namun atas dasar metode penambangan sendiri yang merupakan undercut yang tidak seharusnya dilakukan karena lokasi ini merupakan tambang bebatuan atau batu limestone yang memang harus dilakukan secara terasering. Kemudian ini dianggap lalai hingga menyebabkan insiden kemarin. Begitu Mas Edo. Baik. Dan kemudian seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa hari ini juga masih berlangsung pencarian terhadap korban yang juga masih belum ditemukan dan juga sudah bekerja sama dengan otoritas terkait termasuk juga dengan tim SAR ya Mas. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa Mas Theo? Sampai saat ini memang para petugas masih terus melakukan pencarian di mana 4 korban lainnya masih belum berhasil ditemukan. Namun pada saat pagi tadi, tim dari Polda Jabar memang mengerahkan anjing pelacak untuk memudahkan proses pencarian. Di mana dari proses tersebut ditemukan beberapa titik yang diduga terdapat para korban. Namun pada saat pagi tadi memang terdapat longsor susulan sehingga material yang menimpa para korban ini semakin tebal hingga mempersulit proses pencarian. Gitu Mbak. Dan tadi pun saya sudah berkesempatan langsung untuk mewawancarai Kepala Kantor SAR Bandung, Pak Ade Dian Permana, yang menyebutkan bahwasanya proses pencarian ini akan terus dilakukan meskipun ada pembatasan waktu di mana saat ini pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mengeluarkan surat darurat dan bencana selama 7 hari terhitung dimulai hari insiden itu terjadi. Begitu. Dan berikut hasil wawancara saya bersama Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana. Ya, baik. Artinya terjadinya longsor ini di hari Jumat pagi, tapi untuk penyebab dan lain-lainnya itu sedang diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Sampai hari ini sudah ada berapa korban jiwa Pak yang ditemukan? Ya, untuk hari ini sudah ada 20 korban jiwa yang meninggal dunia yang kami temukan sampai tadi pagi. Dan berapa orang yang masih dalam proses pencarian Pak? Ya, dari total 11 untuk saat ini masih ada 5 target korban lagi yang kami cari. Pak, kalau kendala dalam proses evakuasi kali ini apa sih Pak? Ya, kendalanya memang kami tim SAR gabungan yang ada di lokasi longsor mengkhawatirkan terhadap keselamatan tim karena sering terjadinya longsoran-longsoran. Jadi
kami untuk saat ini dibantu oleh PT Indosemen dan dari Dinas ISDM terkait pemantauan atau monitoring terhadap pergerakan dinding yang ada di lokasi longsor. Ada teknik khusus nggak Pak, untuk proses pencarian dan evakuasi itu sebenarnya? Untuk teknis pencarian kami melakukan alat berat yaitu dengan cara menggali atau mengeruk dari tempat di mana korban itu pada saat dia bekerja. Pak, apakah proses pencarian ini akan dilakukan sampai menemukan seluruh korban masih tertimbun atau seperti apa? Ya, kami ada tanggap darurat 7 hari ke depan. Artinya pelaksanaan operasi pencarian kami laksanakan sampai dengan 7 hari. Nanti dilihat perkembangan, karena setiap hari kami melakukan evaluasi terhadap perkembangan yang ada di lokasi longsor. Nah, apabila sudah melewati dari waktu yang sudah ditentukan, apakah akan dilanjut untuk menemukan korban, Pak? Ya, untuk mulai perpanjangan waktu pencarian nanti akan dikomunikasikan dengan baik pemerintah daerah maupun dari Basarnas terkait perpanjangan apakah ini akan dihentikan di 7 hari atau dilanjut seperti itu. Pak, ini kan sempat terjadi longsor beberapa kali Pak di susulan. Nah, mungkin dari tim SAR sendiri akan menerjunkan tim khusus untuk memantau pergerakan tanah atau seperti apa, Pak? Ya, artinya karena sering terjadinya longsoran, maka di dalam pelaksanaan operasi pencarian korban kami dibantu dari PT Indosemen yang memang memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi tambang, ya, artinya terhadap tebing-tebing yang ada di Gunung Batu ini dengan juga inspektur dari ISD. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan juga dari representatif dari tim SAR juga ya, bahwa sebetulnya juga hingga saat ini masih dilanjutkan ya Mas ya untuk pencarian dari para korban juga. Tapi kondisi cuaca di sana Mas, apakah masih memungkinkan untuk terus bisa melanjutkan pencarian korban? Dari hasil pantauan memang di lapangan saat ini cuaca dianggap aman karena memang tim evakuasi gabungan sendiri sebelum melakukan proses pencarian telah melakukan asesmen terlebih dahulu karena untuk menjaga keselamatan tim gabungan evakuasi yang sedang mencari korban di reruntuhan material longsor. Begitu. Baik. Mas Theo boleh ini nggak sore diupdate dulu soal tersangka? Kan ada tersangka yang ditetapkan atas kejadian ini. Boleh diupdate kah terkait penetapan tersangka ini dan kemungkinan ada tambahan tersangka-tersangka lainnya, Mas Theo? Baik. Dari hasil wawancara ataupun konferensi pers yang dilakukan oleh Polresta Cirebon, pihak kepolisian sudah berhasil mengamankan atau menetapkan tersangka terhadap 2 pihak, yakni masing-masing Abdul Karim selaku pemilik dari koperasi Kompotren Al-Azhariyah, kemudian Ade Rahman yang merupakan kepala teknik tambang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari masing-masing tersangka dikenakan Undang-Undang Perlindungan dan soal lingkungan hidup, kemudian kelalaian ketenagakerjaan dan pasal 153 KUHP tentang pihak-pihak yang menyebabkan hingga kematian atas dasar kelalaian. Keduanya ini pekerja tambang di sana atau pemilik perusahaan tambangnya atau seperti apa, Mas? Dari penetapan 2 tersangka ini salah satunya bernama Abdul Karim yang diketahui sebagai pemilik Kompotren Al-Azhariyah yang memegang konsesi tambang di Gunung Kuda ini, dan kemudian salah satu tersangkanya lagi bernama Ade Rahman yang merupakan kepala teknik tambang yang dipercaya oleh Abdul Karim untuk mengkondisikan seluruh proses penambangan di lokasi ini. Begitu. Baik. Termasuk juga tadi saya jadinya mundur lagi bahwa terjadi longsor susulan gitu. Apakah sebetulnya sudah diinformasikan oleh tim SAR ataupun dari otoritas terkait juga bahwa akan ada longsor susulan lagi kah, atau sebetulnya masih dianggap cukup aman juga untuk tetap dilaksanakannya operasi di sana gitu, Mas? Ya, baik. Dari tim gabungan evakuasi sendiri sekarang sudah menerjukan inspektur pertambangan yang memang bekerja untuk mengkondisikan atau melakukan asesmen untuk melihat agar
proses evakuasi itu terus berjalan dan kemudian menurunkan salah satu alat sebagai pengukur pergerakan tanah untuk mengantisipasi longsor susulan itu terjadi dan tetap memberikan keamanan bagi para petugas yang sedang melakukan proses pencarian. Mungkin bisa saya gambarkan kepada pemirsa jika terlihat lokasi tambang itu ada tepat di hadapan layar kaca. Terdapat 2 eskavator dan 1 bulldozer yang masih terus melakukan pencarian terhadap para korban. Dan bisa dilihat di layar kaca memang untuk lokasi penambangan sendiri untuk ketinggiannya pun sampai ratusan meter bisa terlihat di layar kaca. Sehingga tidak memungkinkan untuk para korban bisa melarikan diri saat terjadinya longsor. Begitu Mbak. Dan perlu diketahui pada bulan Februari yang lalu memang longsor itu sempat terjadi namun tidak menimbulkan korban jiwa. Akan tetapi pada saat tanggal 30 yang lalu memang longsor terjadi, tidak ada tanda-tanda sedikit pun sehingga para pekerja ataupun orang-orang yang sedang berada tepat di bawah bagian material longsor tidak dapat melarikan diri. Dapat terlihat juga bentuk eskavator sudah hancur lebur akibat tertimpa bebatuan. Dan saat ini diperkirakan tim evakuasi akan menyelesaikan proses pencarian karena memang saat ini diduga dari tim inspektur pertambangan melihat adanya pergerakan tanah sehingga seluruh alat berat diminta untuk turun terlebih dahulu untuk memastikan keselamatannya agar tidak menimbulkan korban jiwa kembali. Dan ini pun bisa saya perlihatkan bahwasannya kendaraan kondisi truk yang memang saat tertimpa sudah ringsek, sudah tidak berbentuk akibat tertimpa bebatuan besar yang berasal dari atas lokasi longsor tersebut. Begitu Mas Edo. Ya. Tapi ngelihat besarnya gunung ini yang harus dievakuasi dan cuma ada 2 ekskavator dan juga 1 alat berat lainnya begitu ya untuk mengevakuasi, rasanya cukup sulit ya untuk mengevakuasi korban dengan cukup cepat gitu. Apakah ada informasi akan ada penambahan alat evakuasi lainnya, Mas Tama? Mas Theo maksud saya. Sebenarnya memang tim gabungan sudah menerjunkan beberapa hari yang lalu sekitar 4 ekskavator. Namun karena melihat kondisi dinding dari bagian lokasi tambang tersebut yang diperkirakan akan terjadi longsor susulan, maka tim gabungan hanya menerjunkan 2 untuk keselamatan para tim pencari korban yang saat ini masih tertimbun longsor. Begitu. Baik Semoga kalau bisa begitu. cepat ya ditemuin Ditemukan, ya. betul. Sebelum nanti akan ada susulan lainnya kah atau mungkin efek cuaca yang bikin evakuasi jadinya sulit dilakukan. Mudah-mudahan bisa cepat segera ditemukan dan para keluarga yang ditinggalkan menjadi korban ini bisa mendapatkan keadilan begitu terhadap musibah ini. Baik. Mas Theo, terima kasih banyak sudah melaporkan langsung dari lokasi longsor Gunung Kuda Cirebon. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita nantikan update berikutnya. Hati-hati Mas Theo. Selamat sore. Mas Theo-nya tegang sekali ya. Setegang tali polis lain tadi yang ada di belakang beliau. Menurut aku tegang Kak. Kalau gue ada di situ takut ada. Iya lagi. Dan sebenarnya begitu tadi difokuskan ke area longsornya ya, I just realize kalau itu tuh sebesar itu ketika ada komparasi dengan Ekskavatornya, eskavator benar. gitu. Jadi kayak kalau eskavatornya aja segede gitu, berarti realnya tuh besar banget gitu. Dan no wonder sebetulnya efek dari longsor ini yang akhirnya menimbulkan korban yang cukup banyak ya gitu 8 ya. dan masih on the way ada lagi yang masih dicari. Masih dicari gitu ya. Jadi cukup besar juga gitu efeknya karena memang sebesar itu juga gitu. Jadi mudah-mudahan mungkin bisa lebih regulasi yang lebih ketat lagi pengawasannya biar ya. Iya, nggak ada tambang-tambang ilegal karena sebetulnya tentunya juga aturan dibuat untuk kebaikan bersama juga, nggak cuman soal lingkungan biar nggak semakin buruk lagi gitu ya, efek lingkungan yang ditimbulkan. Ada bencana-bencana alam lainnya, juga tapi ada memang hal-hal lain ya juga aturan itu terkait dibikin kan supaya tidak terjadi keselamatan. benturan-benturan seperti ini gitu ya, Za. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, nggak cuma buat pemerintah selaku yang mengawasi proyek ini, tapi semua lapisan, semua stakeholder juga menjadi pelajaran kalau sesuatu yang dilakukan secara tidak sesuai dengan regulasinya itu akan ada bahayanya. It's just only a matter of time. Jadi jangan coba-coba.
Iya, katanya mau Gue tadi nambang dari juga. tadi ngeliat ke situ loh, padahal di sini kameranya. Sorry banget. Oh, mau nambang juga ya. Nambang. Menembang mungkin kalau ya, tembang lagu Nembang. Terlalu banyak hal yang ingin ku tadi ini andai saja bagiku. bagiku. Ternyata mudah ya. Oh, Ya udah. langsung kalah. Iya, oke. Oke. Kita habis ini akan jalan-jalan ke beberapa sudut ibu kota. Sekarang Mungkin aja yuk. Sekarang. mungkin ibu Mungkin, kota karena nggak taunya bisa jadi ada bisa di jadi dari studio. lain ya. Coba kita cek dulu Brigadir Treslinda lagi di mana nih lokasinya. Selamat sore Brigadir Treslinda. Halo Asia dan juga Edo, selamat sore. Halo, kayaknya ini pertama kali kita bertemu deh di Detik Sore ya sama Brigadir Iya, Treslinda. Where have you salam been? kenal. Salam kenal. Apa sebelum ini pernah di Detik Sepertinya Pagi juga demikian. kah? Aduh, kesebut lagi program itu. Eh, Belum ya? Sebelumnya pernah. Oh pernah. Oh ya, Baik. kita bukan yang pertama. Kita bukan yang pertama lagi ya, nggak mau lagi ah, males ah. Jangan gitu dong. Kau bisa tebak-tebak buah manggis ada di mana lokasinya Brigadir ini? Jaksel kayaknya nih, Oh. bener nggak? Pancoran. Oh, Gimana? Pancoran. Oh, Pancoran ya benar, Jaksel. Pancoran. Baiklah Iya. kalau gitu silakan Brigadir Treslinda dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Edo dan Asia di studio dan pemirsa Detik pada sore hari ini memang aktivitas kendaraan dari imbas libur panjang kemarin hingga saat ini dari pagi sampai sore masih terbilang ramai dan lancar di Pancoran ini, di mana perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi pada antrian di traffic light, kemudian jumlah volume kendaraan juga tidak seperti hari biasanya, di mana Pancoran ini kalau sore hari sering mengalami kepadatan kendaraan. Namun hingga saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Saharjo dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Kuningan saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian yang Anda saksikan ini juga adalah kendaraan dari arah Saharjo yang akan mengarah ke Pasar Minggu, di mana pada sore hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dengan kendaraan dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Cawang. Meskipun lalu lintas pada sore hari ini terbilang lancar, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan Pancoran ini. Mengingat juga terdapat halte busway, kemudian ada masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini juga perlu diantisipasi tentunya bagi Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian Edo dan Asia, kami juga menginformasikan bahwa saat ini Korlantas Polri sedang melakukan kegiatan preemptif bagi kendaraan overload overdimensi, di mana dalam periode 1 bulan ke depan dimulai tanggal 1 hingga tanggal 30 Juni akan dilakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan kendaraan overload overdimensi. Dan setelah masa sosialisasi, kami akan melakukan penindakan tentunya bagi para pengguna kendaraan angkutan barang. Kami harapkan Anda untuk dapat mengindahkan hal ini, di mana penggunaan kendaraan wajib sesuai dengan bukti KIR Anda di jalan. Hal ini untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan overload overdimensi, kemudian yang mengakibat juga korban jiwa. Dan dari kendaraan overload overdimensi ini juga mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menggunakan kendaraan tidak melanggar ataupun sesuai dengan KIR Anda, sehingga hal ini juga membantu menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan overload dan juga kendaraan overdimensi. Tentunya pelanggaran overload ini masuk di dalam pelanggaran lalu lintas, kemudian pelanggaran overdimensi termasuk dalam kejahatan lalu lintas, di mana bisa dipidana umum. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengindahkan hal ini, terutama perusahaan-perusahaan penyedia jasa layanan, baik itu kendaraan yang melintas di jalan tol maupun yang akan menyeberang pelabuhan Bakauheni tentunya.
Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan tetap budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Kembali ke rekan saya Edo dan Asia di studio, silakan. Terima kasih banyak Brigadir Terima kasih. Treslinda. Brigadir Treslinda, tahu nggak kita di sini bisa membaca pikiran. Yes. Kita Coba tebak. tahu Oh ya, Brigadir Treslinda itu pasti anak ketiga. Kenapa? Unos, dos, tres. Enggak, orang tuanya juga bukan dari bisa? dari Spanyol. Sorry. Ya Bukan siapa dari tahu kan Spanyol, boleh aja. orang Oke, Mas. Indonesia. Tapi Brigadir Treslinda juga pasti udah kepikiran kan, ini pasti udah dibisikin sama teman-teman NTMC lainnya kayak siapin pantun kata aku sih gitu. Ya, ayo pantunnya hari ini. wow. Udah langsung beda Maaf. ekspresinya. Tapi kalau kita minta pantun bisa nggak di momen ini atau nanti di laporan Bisa nggak selanjutnya? ya? Oh, di laporan selanjutnya aku siapin. Oke, ya. deh. Siapin ya. Kita adu pantun ya. Seru nih, ya udah terima kasih kalau gitu buat Brigadir Treslinda. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore dan salam presisi. Selamat sore. Oke, baik, selamat persisi. Oke. Tapi tadi tuh bener gak sih anak ketiga atau enggaknya nggak dikonfirmasi? Iya lagi. Kalau iya Coba. gimana? Yaudah nanti konfirmasi lagi ya. Kalau iya bener gimana? Kan Unos, berarti dos, gua tres. bener. Rosalinda Ayamet. Ayo, itu Dora Kak. Unos, Iya, tapi kan Dora dos, juga tres. dari Spanyol, Spanyol. Emang Rosalinda? Meksiko. Rosalinda dari Meksiko tapi pakai bahasa Emang Spanyol apa sih? Spanola. Beda. Sama No, Meksiko, Mexican. bahasa sama-sama bahasa Latin mereka makanya. Coba deh suruh orang Meksiko sama orang Spanyol ngobrol. Marquez suruh ngobrol sama Sergio Ramos, ngerti nyambung mereka. Oh gitu. Baru tahu. Iya. Ya udah deh. Nanti kita cari tahu lagi ya. Kita break dulu ya Detikers ya. Kita sambil cari tahu hubungan antara Marquez dan juga Sergio Ramos. Iya, betul. Abis ini kita punya amunisi lainnya dan jangan lupa nanti di akhir acara kita punya bintang tamu spesial. Karena kita bakal punya lomba sihir. Jangan kemana-mana. Masih di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Emang Kita suka hari ngerjain ini nih. mau mereview snack sore di Detik Sore. Ini adalah satu segmen baru Betul. yang tentunya juga mungkin Detikers juga butuh di hari Senin ini. Inspirasi-inspirasi. Iya kan, jenis-jenis snack yang mungkin juga seru. Aku akan mewakili tim sweet, kamu tim savory ya. Yes, oke. Oke, jadi hari ini kita cemil adalah salah, Puding. puding with strawberry jam. Langsung dari Ungaran. Jauh ya. Gak apa, tapi emang kita juga meningkatkan UMKM ya Oh iya kan. benar. Produksi- Membantu UMKM. Membantu UMKM. In this economy. In this economy gitu. Ini tuh dia tuh sangat firm, jadi dia nggak bertele-tele. Dan dia juga cukup aja sweet and mysterious. Mysteriousnya itu adalah kayak strawberry nggak sih gitu. Oke, that's quite mysterious. Iya kan, karena sebenarnya itu aku asumsi aja karena warnanya merah gitu. Next, Tahu bakso. isi. Nah, Tahu bakso langsung dari Semarang nih, guys. Kalian pasti semua tahu kan? Nah, Apa yang tapi membuat dia spesial? spesial karena langsung dari Semarang kan di OG from Semarang, all the way from Semarang. Tapi kalau misalnya kalian tahu ini tahu bakso, kalian mesti nggak tahu gimana caranya menangkal pertambangan ilegal. That's why kita harus tanya sama yang satu ini supaya tahu, nggak cuma tahu bakso, tapi tahu tambang ilegal gimana cara ditangkalnya. Betul, ya kan? Mentang-mentang pacarnya anak Jawa Tengah nih, jadinya semuanya snacknya harus dari Jawa Tengah, ya kan? Kita langsung terhubung sama Habisin Mas dulu menurut Fahmi Radi, pengamat ekonomi UGM, pengamat ekonomi energi dari UGM. Belum. Ya udah. Ya udah. Kita mau santai-santai dulu aja, terutama mungkin nggak tahu ya memberikan sebuah kesantaian atau tidak untuk
teman-teman, rekan-rekan PNS yang dikabarkan bahwa gaji ke-13-nya itu mulai cair hari ini ya. Kabar gembira untuk ASN semua, juga pensiunan akan ada gaji ke-13-nya. Wih, udah jago ngarang lagu sekarang. Jadi ini akan diberikan kepada seluruh aparatur negara, baik yang aktif maupun pensiunan juga, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta para pensiunan ASN juga, karena telah diumumkan juga oleh PT Taspen Persero untuk penyaluran gaji ke-13 untuk para pensiunan dan penerima pensiun PNS yang akan dimulai hari ini. Coba tanya sama mamanya dulu, udah cair belum? That's why she's so cheerful today. Now you know. Iya benar, tadi pagi aku ketemu soalnya. Coba tuh segini besarnya berapa? Kita cek ya berapa uang yang diterima oleh Mama Eiza setelah mendapatkan gaji ke-13 yang cair hari ini. Ya biarkan aja lah ibuku kan udah di usia yang untuk bersenang-senang untuk dirinya Bener sendiri sih. ya. Tapi banyak loh ini buat tunjangan jabatan tapi ya untuk Coba besarannya ya. Jadi coba kita cek dulu ya. Jadi corporate secretary dari Taspen ini mengatakan bahwa proses pembayaran akan dilakukan tanpa perlu pengajuan atau autentikasi ulang, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi data atau tindakan administratif tambahan. Jadi tinggal menunggu aja juga, karena memang berdasarkan PP nomor 11 tahun 2025, komponen gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBN ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. banyak banget nih ditunjang. Oh, di rumah makan Padang dong. Jabatan ditunjang, kinerja ditunjang, pangannya ditunjang, keluarga ditunjang. Tunjang tau gak kalau di Sumatera apa artinya? Enggak, Disepak. Tunjang tuh disepak kayak di... ditendang. Tunjang. Oh. Kalau orang Medan bilangnya gini, kutunjang kau nanti ya. Emang kasar-kasar orang Medan, sorry. Emang kita gitu bercandanya, kutunjang kau nanti ya. Aku cuma tahu makanan itu tunjang. Enggak, selain yang... makanan itu ya, itu juga kata-kata yang dipakai orang Medan atau orang Batak juga. Jadi bisa. macam-macam ya di Pulau Sumatera itu mengartikan kata tunjang. Tunjang, Bisa betul. jadi tunjang verb, Betul. bisa jadi tunjang food. Food. Gitu. Atau keterangan kayak gini, tunjangan. Betul. jadinya. Oh, berapa besarannya? Besarannya mulai dari golongan 1. Ini gajinya doang baru ya, belum sama tunjangan-tunjangannya ya. Ya. Alias berarti bisa lebih besar lagi. Betul. Dari golongan 1 itu 1,6 juta sampai 2,9 juta. Golongan 2, 2,1 juta sampai 4,1 juta. Golongan 3, 2,7 juta sampai 5,1 juta. Golongan 4, 3,2 juta sampai 6,3 juta. Di Bu, luar nabung dari- Bu. No, Bu, nabung Bu. Bu, nabung Bu. Kata ya. ibu, kamu yang harusnya bilang begitu ke diri kamu. Kaca ini besar di rumah. Sini. Ya gak apa-apa ya kan. Itu kan memang juga haknya dari para ASN. Buat gitu pensiunan ya, juga untuk- dapat loh. Betul. Ini kan soalnya ada gaji pensiunan juga dan penerima pensiunan yang diatur dalam PP yang sudah ditetapkan. Nah, pensiunan pokok PNS ini mulai dari 1,5 juta sampai 4,4 juta. Oke, tapi ini sebenarnya juga nyambung dengan sebentar lagi kan apa tuh namanya, tahun ajaran tuh akan berganti, ya kan? Jadi mungkin juga biar bisa para ASN atau para PNS ini juga yang mungkin anaknya naik kelas, lulus dari SD ke SMP Bisa gitu terbantu ya, atau ya. menguliahkan anaknya gitu. Itu Atau juga mau bisa ngawinin terbantu. anaknya. Musim Bisa kawin juga jadi. kan sekarang, spring season. Oh, that's why you're on. Gak usah dihubung-hubungkan. Ya oke. Enggak. Gitu ya. Tapi ternyata nggak cuman para ASN aja yang juga dapat gaji ke-13. Ternyata Presiden dan Wakil Presiden Indonesia juga Dapat dikabarkan juga. dapat gaji ke-13 yang mulai dicairkan pada Juni 2025 Bisa kali. ini. Maaf, emang Bisa kali. apa? Traktir. Boleh kalau berani mintanya. Tapi kita kepo aja ya, karena ini juga Dijelaskan Dijelaskan. dalam Permenkyu-nya. betul, memang ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan dalam aturan tersebut tertulis nilai gaji pokok untuk Presiden besarnya 6 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara. Sedangkan gaji pokok untuk Wakil Presiden besarnya 4 kali gaji dari pokok tertinggi
pejabat negara. Oke. Nah, selain itu juga dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 68 tahun 2001 disebutkan kalau seorang presiden dan juga wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan jabatan dan besarannya untuk presiden itu adalah 32.500.000 dan juga untuk wakil presiden yaitu adalah 22 juta rupiah. Jadi Gitu. intinya Pak Prabowo bakal nerima gaji ke-13 ini, komponen total dari gaji dan juga tunjangannya sekitar 62,7 juta. Sementara Pak Gibran, Mas Gibran bakal terima 42,1 juta. Nah, bisa buat DP mobil listrik. Apalah itu. Mereka kalau beli mobil kredit Nyicil. apa lunas ya? Menurut aku udah nggak butuh karena udah Udah disediain ya sama negara juga. kayaknya keinginannya udah bukan beli mobil baru kayak kita ya. Ya udah bagi. Ya Lah, udah. gitu. Bagi ini aja. Bagi inspirasi. Bobby. Bagi Bobby. Bobby. Gitu dia. Ya sudah kalau begitu Detiker selamat menikmati gaji ke-13. Ya, Jangan dipakai lupa. baik-baik uangnya, jangan Betul. buat judol. Lah, bukannya PNS kalau ketahuan judel. Judi, gembel. Elektrik. Kalau PNS kalau ketahuan judul bukannya itu ada sanksinya ya? Gak cuma PNS, Iya juga. pegawai swasta juga kalau ketahuan judul sanksi dari langsung kena. Allah langsung. Iya, Janganlah betul. judul itu. Ya, Janganlah dipakai buat itu, yang jangan. bagus-bagus aja, buat Betul. bisnis kah? Buat atau buat nyekolahin anak kan, betul. Karena menurut aku juga in this economy gitu ya, aku juga dapat beberapa kabar, ada saudaraku, ada juga temanku yang juga memang mau Ini ya, nyekolahin anaknya ya? Betul. Kalau teman-teman seangkatan aku tuh udah gitu lulus ya. TK dan mau ke SD ya gitu. Termasuk juga dari SMP ke SD ke SMP juga ada juga yang masih menggunakan bukan sistem donasi lagi, ada sistemnya lah ya yang sesuai dengan domisili gitu. Itu cukup menyita banyak waktu materi dan ya. tenaga. Iya. Iya gitu. Benar. Jadi semangat untuk para orang tua yang mau menyekolahkan Semangat anaknya. guys, ponakan gue juga lagi sedang menuju kampus barunya. Gila, ponakan gue udah mau kuliah. Kakak gue nikahnya kecepatan. Nyalain orang ya. Kita break dulu, nanti Yuk. habis ini kita balik lagi. Oke. Oke, kita akan menuju ke UGM nanti ya barengan sama Pak Fahmi Radi. Seperti yang sudah kita janjikan tadi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. There you go. Detik harus menyambung juga, tadi kita sudah ngobrol bersama dengan salah satu reporter dari Detik Jabar juga yang melaporkan. Mas Theo. Yes, yang melaporkan juga adanya kejadian longsor gitu ya, yang memang perlu diakui juga bahwa salah satu penyebab utamanya itu adalah karena adanya Aktivitas tambang aktivitas ilegal. tambang ilegal juga. Nah, kali ini kita juga akan ngobrol lebih lanjut mengenai seperti apa sih sebetulnya regulasi yang ada di negara kita, kok sepertinya tambang ilegal ini masih kerap kali terjadi dan akhirnya menimbulkan lebih banyak korban lagi gitu ya, Yes. Kak ya. Gitu. Kita makanya akan ngobrol banyak nih bareng sama Mas Fahmi Radi, Pak Fahmi Radi, yaitu pengamat ekonomi energi UGM yang mudah-mudahan akan bisa kasih pencerahan, inklusivitas terkait masalah tambang ilegal yang makin marak justru terjadi di Indonesia sekarang ini. Kita akan ngobrol bareng sama Pak Fahmi Radi via Zoom sore ini. Selamat sore, Pak Fahmi. Sore, Edo, Eza. Selamat sore, Selamat Pak. sore, Nah, kita udah Wak. pakai Sore. ini background Detik Sore nih. Iya, udah matching Iya. banget nih, Pak. Terima kasih Pak Bersama Fahmi kita. sudah mau bergabung bareng kita di sini. Ini mau diskusi Sama-sama. soal pertambangan ilegal nih Pak Fahmi. Soal baru-baru ini juga kan kita mendapati kejadian longsor yang disebabkan juga salah satunya gara-gara aktivitas tambang ilegal. Tapi di luar dari itu sebenarnya juga aktivitas penambangan ilegal masih kerap terjadi di Indonesia. Kenapa praktik ini masih bisa terus-terusan terjadi Pak Fahmi? Padahal juga pemerintah udah melakukan pendekatan nanti ini yang garap tambang nggak bakal cuma perusahaan gede aja, nanti yang lain juga bisa gitu. Udah melakukan pendekatan itu, tapi masih aja ada yang namanya aktivitas penambangan ilegal Pak Fahmi. Kenapa ini akar masalahnya?
Ya, saya kira korban longsor akibat tambang ilegal tadi itu terjadi berulang kali gitu ya. Kali ini Cirebon, sebelumnya Banjarnegara dan banyak lagi, dan itu makan korban terutama adalah rakyat penambang ilegal tadi gitu ya. Nah, saya mengkategorikan tambang ilegal itu ada dua itu ya. Yang pertama pelakunya adalah korporasi itu ya. Korporasi tadi biasanya melakukan tambang ilegal, merupakan perluasan dari tambang yang legal, kemudian perluasannya itu ilegal tadi. Nah, yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh sejumlah rakyat itu ya. Nah, yang dilakukan oleh sejumlah rakyat itulah yang sering kali terjadi korban, karena memang ya rakyat tergiur ya dengan hasil tambang tadi, apalagi kalau misalnya emas. Nah, tapi sayangnya rakyat tadi tidak memiliki kapabilitas gitu ya, tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan, sehingga tambang tadi beresiko longsor dan itu menimbulkan korban yang selalu berulang tadi. Nah, pemerintah selama ini tidak tegas itu ya, baik pada tambang ilegal rakyat maupun tambang ilegal korporasi, seolah-olah ini dibiarkan begitu saja gitu ya. Tambang ilegal dari korporasi juga dibiarkan, karena di situ ada backing yang sangat kuat gitu ya, tidak terjamah oleh aparat hukum. Nah, sementara untuk tambang rakyat tadi ini sifatnya sporadis gitu ya, kadang timbul, kadang hilang tadi, sehingga itu tidak bisa, agak sulit juga ditertibkan tadi. Itulah yang kemudian terjadi gitu ya. Maka kemudian kejadian yang menimbulkan korban jiwa tadi itu terjadi berulang-ulang itu, Edo, Eza. Baik, kalau tadi Pak Fahmi bilang sebenarnya ini sudah kerap kali terjadi dan berulang-ulang gitu, apalagi soal yang mengakibatkan pada akhirnya longsor. Sebenarnya apakah ada bottleneck begitu di regulasi yang pada akhirnya ini sulit untuk diawasi, atau memang pure pengawasannya saja yang terlalu longgar gitu, Pak Fahmi? Kalau regulasinya sudah sangat jelas itu ya, bahwa negara melarang tambang ilegal tadi, karena tambang ilegal itu jelas merugikan bagi negara itu ya. Dengan tambang ilegal tadi, maka negara akan kehilangan pendapatan dari royalti, dari pajak, dari pendapatan-pendapatan lainnya itu ya. Sehingga itu mestinya aturannya melarang tadi gitu ya. Nah, tetapi tadi saya katakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM itu seringkali tidak tegas dalam pengawasan tadi. Ketidaktegasan itu salah satunya karena ada backing yang demikian kuat, sehingga membuat pemerintah itu tidak berdaya gitu ya. Tidak bisa menertibkan tadi, sehingga kerugian negara akibat tambang ilegal tadi itu sangat besar gitu ya. Artinya tidak perlu ada aturan tambahan, Pak, regulasi tambahan Saya kira untuk bisa tidak perlu, tinggal memperketat pengawasan keberanian ini? pemerintah, Kementerian SDM dengan mengajak aparat gitu ya, untuk menindak tadi tambang ilegal tadi. Nah, tapi tampaknya memang backingnya itu sudah sangat kuat gitu ya. Bahkan ada nyebutnya backingnya itu langit 7 gitu ya. Maka yang harus menindak tadi ya backing aparat yang di atas langit 7, Sidratul Muntaha barangkali gitu ya. Atau paling tidak ini Presiden Prabowo dia harus bertindak tegas gitu ya, untuk melawan ilegal tadi. Nah, sementara tambang ilegal yang dilakukan oleh rakyat ini barangkali perlu dibina itu ya. Jadi kalau tadi tambang ilegal oleh korporasi itu perlu dibinasakan, maka tambang ilegal rakyat sekitarnya itu perlu dibina itu ya. Dalam arti
tambang tadi perlu dilegalkan gitu ya. Apakah atas nama korporasi rakyat? Nah, kemudian perlu diberi bekal gitu ya, bagaimana menambang yang benar tadi. Apa peralatan-peralatan tadi. Bisa juga kemudian nanti di situ ada semacam bagi hasil gitu ya. Antara BUMN dengan tambang rakyat tadi. Jadi tambang-tambang rakyat tadi itu tumbuh secara legal itu ya. Dan itu bisa memberikan pendapatan bagi rakyat sekitarnya. Nah, sementara tambang yang ilegal dari korporasi itu harus dibinasakan gitu. Baik. Itu. Sebenarnya kan kalau dari presiden tuh udah tegak lurus gitu. Aturannya adalah kalau tambang ilegal tidak boleh gitu. Cuma memang di akhirnya implementasi di lapangan kerap kali ada saja celah begitu yang dilakukan para oknum. Kalau eh, kalau misalnya katakanlah yang tambang dilakukan oleh rakyat ini dilegalkan, Pak Fahmi, apakah bisa nanti kemungkinan bentuknya jadi seperti, nah ini sekarang kan bentar lagi ada koperasi Desa Merah Putih, jadi koperasi bisa ngelola tambang juga gitu nanti. Bisa seperti itu nggak Pak Fahmi? Ya, itu yang saya maksud itu ya. Jadi pada dasarnya rakyat di sekitar, terutama rakyat di sekitar tambang itu tidak hanya sebagai penonton itu ya. Sementara hasil tambangnya diambil dibawa keluar, tetapi dia dilibatkan secara aktif tadi. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti koperasi misalnya. Dan undang-undang yang baru itu sudah mengizinkan itu ya, koperasi yang akan dibentuk tadi misalnya itu bisa ikut mengelola tambang tadi. Nah, tetapi juga karena penambangan itu secara teknis tidak mudah gitu ya. Maka perlu dibina, perlu diberikan pembekalan, perlu dicarikan peralatan yang memadai, kemudian juga beroperasional memperhatikan keselamatan pelakunya itu ya. Nah, saya yakin kalau itu dilakukan, koperasi akan tumbuh koperasi-koperasi yang mengelola tambang di daerah sekitarnya yang memberikan manfaat bagi koperasi maupun kesejahteraan bagi anggotanya tanpa harus tertimbun tanah longsor gitu ya. Karena dia punya bekal untuk melakukan Mitigasi risikonya. penambangan yang benar, meminimizing resiko itu ya. Nah, sementara tambang ilegal dari korporasi yang besar-besar tadi itu perlu ditindak itu ya. Karena royalti kemudian pajak yang tidak dibayarkan oleh mereka karena tambang ilegal ini besar sekali. Nah, itu harus ditindak. Kemudian kalau perlu didenda gitu ya untuk membayar tambang royalti dan pajak dan lain sebagainya gitu, Mas Edo. Tapi kan tentunya juga apabila itu memang mau dijalankan gitu ya untuk bisa tambang dikelola oleh koperasi. Tapi tentunya juga diperlukan adanya kerjasama atau mungkin juga ada kolaborasi gitu ya dengan pihak-pihak lain. Apakah sebetulnya juga masih memungkinkan atau sebetulnya masih jauh nih Pak untuk Indonesia bisa melakukan praktik itu biar nggak ada lagi tambang ilegal? Saya kira sangat mungkin bisa dilakukan itu ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya perusahaan tambang, timah dan lain sebagainya itu kan BUMN itu ya. Badan Usaha Milik Antam misalnya tambang emas itu kan milik BUMN. PT Timah itu juga milik BUMN itu ya. Nah, mereka punya keahlian, punya pengalaman yang cukup gitu ya untuk tadi membina dari koperasi-koperasi dari rakyat sekitarnya tadi. Ini sangat memungkinkan gitu ya, apalagi regulasinya, undang-undangnya itu sudah dengan sangat eksplisit menyebutkan bahwa UMKM dan koperasi itu berhak mengelola tambang tadi. Nah, saya kira tidak ada hambatan lagi gitu ya, tinggal political will dari pemerintah untuk misalnya Menteri BUMN itu ya untuk mendorong BUMN yang ada mengajak gitu ya UMKM kemudian juga
koperasi merah putih misalnya. Nah, itu akan jelas gitu ya. Hasilnya nanti koperasi tadi jelas eh, usahanya adalah melakukan tambang legal, yang penting tambang legal gitu ya. Dia nanti akan bayar royalti, bayar pajak, yang itu akan bermanfaat juga bagi pajak daerah misalnya. Kemudian di situ membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi, saya kira ini sangat mulia gitu ya. Maka baik. menurut saya tambang ilegal dari rakyat tadi itu perlu dibina gitu ya. Baik. Sedangkan ilegal dari korporasi yang merugikan Dibinasakan. negara dalam jumlah besar, binasakan. Dibinasakan. Dibina dan dibinasakan. Jadi memang peran negara tuh juga besar sekali gitu ya untuk Nah, peran tidak negara besar hanya sekali. tidak hanya regulasi saja, karena memang sebetulnya bila dikatakan adanya regulasi sudah dibuat dengan memadai, memadai gitu, tapi pada praktiknya memang Harus lebih lebih ketat berani, lagi ketat, gitu ya. lebih tegas lagi gitu ya Pak Fahmi ya. Betul sekali, saya kira detik yang harus menyuarakan terus-menerus Oh, gitu ya. selalu Pak. Kita nggak Hingga- boleh ada kerugian buat negara pokoknya. Nah, itu betul. Sebesar-besarnya keuntungan untuk negara, bangsa, dan juga masyarakat tentunya. Tapi Pak Fahmi, Cocok. ada ini nggak Pak? Ada catatankah dari Pak Fahmi mungkin terkait berapa sih sampai saat ini total kerugian negara dari adanya aktivitas penambangan ilegal ini? Kemarin kan kayak yang korupsi PT Timah yang Betul. kemarin sempat viral juga, Angkanya orang-orang cukup bilang angkanya fantastis. gitu. Itu baru satu aja segitu. Gimana yang di daerah lainnya juga? Apakah ada catatan Pak Fahmi? Totalnya berapa kerugian Ya, kita? saya belum hitung berapa totalnya dia, tapi kita bisa pakai referensi yang kerugian dari timah gitu ya. Jadi timah itu terjadi kerugian sebesar saya lupa hampir berapa triliun itu ya. Itu juga karena dia menerima itu ya, PT Timah itu menerima timahnya itu atau bahan baku timah itu dari tambang ilegal yang hitungannya lebih murah gitu Iya. ya. Yang akhirnya dicatat sebagai Mestinya. kerugian negara. Betul, mestinya mereka kan bayar royalti dan pajak pada negara, itulah yang kemudian jadi kerugian negara gitu ya. Nah, saya kira memang sulit menghitung berapa gitu ya, tetapi kita bisa pakai referensi dari PT Timah aja sekian. Yang di PT Timah ya. ada tambang-tambang yang lain, ada tambang emas, tambang tembaga dan lain sebagainya tersebar di seluruh wilayah Indonesia itu Ya. hampir ada tambang ilegal gitu. Baik, Pak Fahmi kalau boleh bisikin ke kita siapa saja atau di mana saja biasanya pengawasan ini akhirnya longgar gitu Pak Fahmi. Loss, Apakah di fase yang apa atau di tingkat Di tingkatan apa yang mana? ya? Ya, jadi kecenderungan itu ya, kecenderungannya korporasi tadi itu masuk ke tambang itu secara legal. Apakah di batu bara ataukah di emas atau di perak dan lain sebagainya itu biasanya legal. Nah, kemudian dalam hal perluasan usaha itu ya, apakah itu perluasan area tambang yang sesungguhnya tidak diizinkan perluasan tadi, tapi dia menggunakan secara ilegal tadi. Jadi perluasan di sekitar tambang tadi, itulah yang kemudian dijadikan tambang ilegal yang itu keuntungannya bagi mereka jauh lebih besar gitu ya. Karena tidak membayar pajak, tidak membayar royalti tadi gitu ya. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, kemudian bagaimana pengawasan di lapangan itu ya. Nah, ini mestinya karena ini tersebar di berbagai wilayah, mestinya ini tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan gitu ya. Pemerintah daerah ini di tingkat yang mana Pak? Biasanya longgarnya? Iya, saya kira di tingkat kabupaten kota itu ya, itu dia sangat longgar. Nah, kenapa dia longgar? Ini ada alasannya juga itu ya. Jadi sejak ada undang-undang omnibus law gitu ya, itu kewenangan daerah termasuk dalam hal memberikan izin pada tambang itu diperadaili semua diambil ke pusat. Nah, kewenangan izin diambil ke pusat, tetapi pengawasan tetap pada daerah ya daerah nggak mau itu.
Baik. Jadi ada kesalahan dalam hal itu gitu ya. Ada semacam resentralisasi dalam hal izin. Nah, sementara pengawasan tadi itu diserahkan pada daerah, ya daerah nggak dapat apa, suruh ngawasi ya jelas nggak mau, sehingga yang mengawasi juga dari pusat dan ini sangat terbatas gitu ya. Belum lagi tadi adanya para backing yang sangat kuat tadi, dan itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Beberapa peristiwa misalnya terjadi aparat perkelahian aparat dari polisi dan TNI misalnya, itu salah satunya berebut untuk menjadi backing itu. Nah, ini yang mestinya harus ditertibkan gitu ya. Siap. Gitu. Baik Pak Fahmi, kita bisa tangkap maksudnya tadi ya, pokoknya secara regulasi semua sudah diwadahi sebenarnya, tapi butuh apa ya, ke politik will juga termasuk ya, untuk bisa, untuk political will bisa memberantas ini semua. Seperti kata Pak Fahmi, untuk yang rakyat bisa dibina, tapi untuk yang aktivitas ilegal dari korporasi itu harus dibinasakan. Binasakan. Sepakat buat itu Pak Fahmi. Terima kasih banyak Pak Fahmi. Dan Detik saya kira terus-menerus menyuarakan, saya appreciate betul itu. Setuju Pak. Harus Siap. Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Fahmi Pak untuk Fahmi, terima kasih waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas dan Selamat sore. jaya selalu. Selamat sore, Indonesia. Selamat sore Pak. Sampai jumpa lagi di Ya. lain kesempatan. Sehat-sehat Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Diberantas, dibina dan dibinasakan. Iya, kalau mau diberantas, berantaskan. Iya. Dua-duanya dong diberantas ya. Ya memang perlu kolaborasi yang luar biasa ya, karena memang nggak bisa hanya It takes dari two to aturan tango. aja. Iya, benar. Nggak bisa dari aturan aja gitu. Betul. Ya semua lapisan tuh bisa bocor dari mana aja, bisa loss dari mana aja. Gitu. Luar biasa, kita cukup ini ya, dewasa ya Tepuk obrolan tangan kita ya. hari ini ya. Tepuk tangan dulu dong. Kita mau cooling down dulu deh Detikers, karena tadi kita udah bahas mulai dari tambang yang mengakibatkan longsor sampai aktivitas Tunjang. tambang ilegalnya sendiri, tunjang juga dibahas. Kita mau cooling down dulu, habis ini kita seru-seruan. Bakal ada lomba sihir di akhir dari segmen Detik Sore hari ini. Betul. Mereka juga bakal perform 2 lagu ya, termasuk fokus track yang sedang viral di mana-mana saat ini. Nah, Andai itu saja dia. nanti akan dibawakan juga. Jadi kita habis ini akan bahas juga album kedua ya dari Lomba Obrolan Sihir jam yang 3 pagi. ngobrol habis ini. Hah? Yang kan apa? Mungkin habis ini kita mau minta mereka bawa bikin obrolan jam 3 sore. Boleh buat deh. Detik Sore. Boleh nyambung aja terus. Habis ini pokoknya masih di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Yeah. Ada iyanya. Halo, kami Lomba Sihir dan kami sedang berada di Detik Sore Detikom. Bersama saya Natasha Udu, ada Enrico Octaviano, dan juga ada Rehan Nur. Dan kami akan membawakan 2 lagu dari album kedua kami berjudul Obrolan Jam 3 Pagi. Lagu yang dibawakan adalah Andai Saja dan juga Ribuan Memori. Yeah. Andai saja kita mengerti saat bertemu pertama kali, berkali kita kan bergantian untuk menyakiti, untuk memaafkan. Oh, betapa mudahnya ini semua akan berjalan. Terlalu banyak hal yang ingin ku ubah, takkan ku biarkan kita diam terlalu lama. Ada ruang kosong yang ingin ku beri makna,
namun tak pernah berani ku sampaikan. Andai saja kita kembali bertemu untuk pertama kali. Oh, Bisakah kita memulai lagi berpapasan dengan 1000 lebih kemungkinan? Terlalu banyak hal yang ingin ku ubah. Takkan ku biarkan kita diam terlalu lama. Ada ruang kosong yang ingin ku beri makna, namun tak pernah berani ku sampaikan. Terjebak dalam kata mungkin, berharap untuk bisa saling mengerti. Terjebak dalam kata mungkin, berharap untuk bisa saling mengerti. Terlalu banyak hal yang ingin ku ubah. Takkan ku biarkan kita diam terlalu lama. Ada ruang kosong yang ingin ku beri makna, namun tak pernah berani. Terlalu banyak hal yang ingin ku ubah. Takkan ku biarkan kita diam terlalu lama. Ada ruang kosong yang ingin ku beri makna, namun tak pernah berani ku sampaikan. Ku sampaikan. Hei, terima kasih lagu. Let's go. Tuh, waga, go. Nyanyi bareng ya. Dalam kepalamu ribuan memori, mana yang membuatmu seperti hari ini. Jatuh pertamamu dari sepeda, penampakan hantu di rumah tua. Serpihan berbahagia, atau justru buatmu merana. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Karena wisata liburan pertama, Kado dari mama dan papa, karena berhasil naik kelas, walau rata-rata pas-pasan, nekat pulang lewat jam malam, dilarang jalan-jalan sebulan, setahun bimbingan belajar, gawat ujian sekolah. pilihan berbahagia, atau justru buatmu merana. Pertahankan atau melupakan, Pilihanmu kawan tidak mengapa.
Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Dalam kepalamu timbul memori mana yang membuatmu di hari ini. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Jika ada yang kau pelajari dari masa lalumu, jaga apinya hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada yang buatmu tak mau buka lembaran baru, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Harus begitu. Percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Harus begitu. Lebih keras lagi. Sekali lagi. Terima kasih. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan sudah dihangatkan ya sore hari ini juga dengan penampilan dari satu band yang sangat ditunggu-tunggu sampai kita punya penonton bayaran for the very first time. Asli, kita datangin jauh-jauh dari Hogwarts ya. Karena mereka semuanya adalah penyihir. Penyihir semua peserta lomba Benar. sihir semua ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita panggilkan. Ini dia Lomba Sihir. Lomba everybody. Sihir, everybody. Ada Enrico Steviano, ada Enrico Natasha Udu. Octaviano. Steviano itu kakak mah saya. Abang Bener. Anda ya? Abangnya. Iya bener. Nama Enrico keluarga kita emang Octaviano. diganti-ganti, bener. Oh. Sorry brother. Nggak apa-apa. Santai ya. Kan kakak adik. Iya nggak apa-apa. benar. Dan juga ada Natasha Udu di Halo. sini. Dan juga the one and only Rehan Rehan di sini hari ini juga. hadir. Selamat sore. Thank you guys sudah ada Detik Sore tadi, keren banget. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini nggak keras sama sekali ya. Iya beneran iya keren iya banget. iya. Dan sebenarnya menurut aku karena aku baru pertama melihat full akustik. Jadi kayak oh ini warna barunya gitu, warna lain maksudnya, warna Oh, ini lain. warna juga. kopongnya. Warna UMKM. Oh, warna UMKM. Iya benar. Kasih gambar. Berapa Simplify. modal yang dibutuhkan untuk membuat album kedua? Jangan. Kayak gitu. Langsung ke beneran ekonomi banget nih kita Oke, langsung. bisa dijawab Mas langsung Rehan? Rubrik ekonomi ya. Anyway, congratulations for the album. Terima kasih. Terima kasih. So good karena lebih Lomba Sihir terdengar lebih kalem, lebih meruang, lebih pop juga kayaknya ya, lebih sederhana gitu, tapi nempel dibanding dengan album pertama yang sepertinya Rage. semua genre dihantam. Apa namanya juga ada lagu-lagu yang bertemakan kritik, tapi ini sekarang lebih ke apa ya? Lebih ke obrolan jam 3 pagi. Benar. Apa sebenarnya yang mungkin warna baru yang mau ditampilkan di album kedua ini, the whole album? Karena pasti warna-warni tapi kompleks, tapi mungkin ada message yang pengen disampaikannya banget gitu. Ini semuanya harus ngejawab nih ya. Jadi boleh. Kayaknya kenapa kelihatannya kayak beda, kok kayak lebih tone down gitu, mungkin karena pendewasaan. Jadi album ini emang sebenarnya adalah proses pendewasaan kami yang tadinya ngelewatin pandemi bareng, terus udah gitu tiba-tiba mulai manggung offline, mulai bareng-bareng terus-terusan, mulai misah-misah, ada yang nikah, ada yang bentar lagi punya anak. Jadi kayak rasanya tuh ini proses pendewasaan lah buat kita semua. Oh, bahasa Lanjutin, isyaratnya Cok. di sini. Lanjutin, Cok. Gitu. Menurut lo gimana? Itu tadi ada gelombang Elektromagnetik. elektromagnetik.
Rubrik science. Rubrik science. Geografi ya. Sebenarnya pastinya kita nggak berusaha jadi orang lain tetapnya. Yang sama dari album 1 dan keduanya. Kita tetap mengangkat cerita-cerita dari kita berlima yang tadinya juga berenam sekarang jadi berlima. Ya kita-kita aja. Kita nggak berusaha menjadi orang lain juga. Ternyata ya dibawanya ke sini dan pastinya hal-hal yang di album 2 itu banyak hal yang kita belum coba di album 1 dan ternyata ya terjadi di album 2 gitu. Banyak sih, gimana Rey menurut lo? Iya, jadi beberapa waktu lalu tuh ada perkataan seorang kawan gitu yang kami iakan juga sebenarnya. Album pertama tuh kayak kita lagi nyari identitas karena emang udah jelas lah, maksudnya album pertama belum kelihatan kayak diri, gimana. introducing gitu ya. Terus habis itu kita udah melewati fase ngeturin album itu, manggungin di mana-mana gitu. Terus beberapa tahun itu kita pengen balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kayak kita pengen ngobrol lagi. Oke, what's happening sih inside us gitu. Apa di antara kita tuh yang belum pernah kita bicarain sebelumnya gitu dan semuanya tuh ada di album Obrolan Jam 3 Pagi. Kalau aku lihat ke bilang dalam ya. sedikit lebih melankoli itu tepat gak sih sebenarnya? In some ways iya sih sebenarnya. Cuman emang pembawaannya nggak selalu melankoli ya. Betul. Karena ada satu orang yang nggak bisa melankolis nih. Really? di Energinya banyak ya. Iya. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Lebih ngeliat ke dalam lah. Ya kan, Iya. makanya mungkin terkesan melankolis tuh karena yuk kita renungin lagi ada apa sih dalam hati kita Iya. masing-masing. Iya, sebenarnya lu tuh kenapa diutarakan. sih, Natasha Udo? Gua Udah Dah, stop jangan cukup. di sini, nggak baik. Tapi sebelum album 2 akhirnya dirilis, gue dengerin juga album pertama, terus kayak album kedua nih ada nggak ya yang kayak nirlaba lagi, ada kayak yang ya mau gimana atau seragam ketat gitu. Tapi ternyata kalian tampil dengan lebih kalem gitu di sini. Apakah ini membuat kalian bisa bilang ini lebih lomba sihir daripada lomba sihir dari album pertama? Is this the real lomba sihir atau kayak gimana? Dari lomba sihir itu sebenarnya satu kata sih, surprise. Jadi selalu akan ngikutin. Ya kita pun banyak hal yang surprise dari menjalani lomba sihir sendiri. Terutama dari bikin lagunya juga, dari ya surprise terhadap ekspektasinya juga, surprise terhadap apapun ya, banyak yang surprise, banyak yang kita plan juga. Tapi banyak banget atau mungkin bisa dibilang jauh lebih banyak surprise-nya dibanding planningnya gitu. Really? Walaupun kita serius juga dalam planning, bukannya kita main-main. Serius. Tapi Kalian kita nyangka nggak bisa sebesar ini sampai hari ini? kita masih cimit kan. Oh masa sih? Masih enggak, maksudnya Udah tampil di TV loh? Atau bayar. amin. Masukin ke TV. Iya, enggak, tadi kita Bercanda. Diem-diem tadi kita lewat situ. Memang. Sebenarnya ini acara orang lain, kita bajak. Tapi ya banyak surprise-nya. Dan apa ya? Gimana Re menurut lu, Re? Kalau dibilang lomba sihir atau lebih lomba sihir atau enggak, iya sebenarnya semuanya lomba sihir sih. Waktu di album pertama ya itu diri kita waktu itu dan sampai hari ini pun itu masih jadi bagian dari kita gitu. Lomba sihir yang sekarang ya lomba sihir juga, nggak ada yang lebih lomba sihir, cuman it's just a phase. Lomba sihir yang evolve nih ya? Karena Iya. manusia berankemang, Betul. belajar, Evolusi. berevolusi. Seperti teori Darwin, rubrik sains lagi. Rubrik science. Apa part paling fun menjadi lomba sihir? Setelah sekarang udah keluar album kedua, sudah album pertama perkenalan, orang udah kenal, this is lomba sihir. Terus udah jalan-jalan, ketemu banyak orang, berevolusi, punya album kedua. Apa yang paling menyenangkan jadi lomba sihir sebenarnya? Rehan udah. Iya. Kita selalu bilang di lomba sihir tuh rasanya kayak main sih. Sampai hari ini pun masih terasa seperti itu gitu. Tentu ada mode seriusnya, tapi tetap DNA-nya tuh tetap kita tuh mau fun di sini gitu. Once fun itu udah nggak ada ya kayak udah bukan lomba sihir aja rasanya. Dan tetap bisa jadi diri sendiri ya, Betul. walaupun ada 5 kepala di album ini. Betul. Iya nggak? Lu mengingatkan? Setuju. Iya. Setuju. Idem. Kita coba ke fokus track tadi yang udah dinyanyiin Andai Saja. Andai saja. Ya. Andai Saja happen to be the first kind of love song dari lomba sihir ya. Kenapa memilih genre country untuk mengenalkan lagu cintanya lomba sihir? Karena belum pernah kita lakukan. Betul, benar. Maksudnya itu tapi beneran karena belum pernah.
Dan kita suka juga dengerin lagu-lagu yang genre seperti itu. Dan lately mungkin di saat pengerjaan gitu kita banyak referensi yang kan kita naruh dari dalam satu playlist kita lagi dengerin apa, lagi suka dengerin lagu apa, atau kebayang album 2 ini seperti apa, kita masukin semua. Dan salah satu genre yang muncul dan paling banyak di situ adalah salah satunya ya kayak rock country gitulah. Tapi dan itu kita belum pernah lakuin gitu. Dan ternyata jadinya andai saja. Dari awal itu udah milihnya kayak oke kita masukin country deh ini, atau pernah ada racikan lainnya untuk andai saja? Sebenarnya dari awal rencananya udah begitu, tapi kita waktu itu juga masih ngulik caranya gimana sih bikin lagu ini kayak bukan terdengar, tapi lagu ini tuh DNA-nya jadi country gitu. Nah itu tuh emang lama tuh kita nguliknya harus kayak gimana. Tapi emang pada saat pengerjaan juga waktu itu salah satu teman kami yang kan kita berlima ada cowok 4 cewek 1, yang cewek 1 ini lagi suka main kuda. Oh gitu, cowboy. Kuda. Main kuda. Lumping apa yang beneran? Kalau kuda beneran Lumpia. Lumpia. Kuda lumpia. Kuda lumpia baru lagi ya. Tapi sebenarnya country selalu jadi satu genre yang menemani kah? Atau mungkin dalam perjalanannya Lomba Sihir nggak sih? Iya, ada satu fase di waktu kita lagi bikin obrolan jam 3 pagi tuh beberapa minggu atau bahkan sebulan gitu kita tuh sebelum kita nulis lagu di hari itu tuh kayak selalu muterin lagunya tuh, kita selalu punya referensi baru gitu. Gue kemarin denger lagu country ini keren banget deh gitu. Terus habis itu Enrico juga gitu. Tristan juga, semuanya lah gitu. Nah, akhirnya itu jadinya bermuara jadi andai saja gitu. Di blend bersama-sama gitu. Padahal dangdut juga is the music of my country. Oh iya dong, jelas dong. Benar. Tapi dangdut udah pernah kita lakuin juga dan mungkin akan dilakukan lagi. Yes. Dangdut tuh di Nirlaba. Nirlaba. Betul. Oh iya benar. Mungkinkah akan ada lagu-lagu seperti Nirlaba dan Seragam Ketat di masa mendatang? Mungkin. Dari Lomba Bisa Sihir? jadi. Kita emang surprise sih kuncinya. Tiba-tiba Bahkan kalian juga surprise ya. Bener. Buat yang versi deluxe nanti ya. Bisa jadi juga. Sama Greatest Hits juga. Semua lu bikin deluxe ya, keren tuh. Viral tuh, lagi viral tuh. version. Apakah itu yang nanti bareng sama Perunggu? Kita lihat aja. Surprise juga. Surprise juga. Susah juga ya kalau misalnya dasarnya sebuah surprise ya. Iya. Tapi juga kita punya surprise, yaitu adalah kita akan bermain games. Berdasarkan Fill in the blank. Ya, fill in the blank berdasarkan lagu yang tadi dibawakan, yaitu kita akan berandai-andai. Nah, betul. What if? Silakan. Mungkin bisa dijawab, ada yang mau jawab sendiri atau mungkin bareng-bareng. Boleh. Ini dijawab melanjutkan kata-katanya. Andai saja nggak ada pandemi, maka Nggak ada Lomba Sihir. nggak ada Lomba Sihir. Lomba Sihir. Belum ada album Karena pertama Lomba gara-gara Sihir. pandemi ada Lomba Sihir ya. Oke. Waduh, terima kasih pandemi ada Lomba Sihir jadinya. Blessing in Selamat disguise datang tuh di ya. Iya benar. Blessing in The real disguise. blessing in disguise. Andai saja judul album kedua Lomba Sihir bukan obrolan jam 3 pagi. Mungkin judulnya Obrolan jam setengah 3 pagi. Setengah jam sebelum. Iya udah ngantuk duluan. Benar. sementara. Kayaknya agak-agak sementara gitu-gitu deh ya. Enggak. Tapi emang harus dini hari. Kalau waktu itu gue pernah bilang kalau misalkan judulnya nggak obrolan jam 3 pagi, kayaknya judulnya menanti pagi deh. Oh benar, nanti pagi. Gue sempat kepikiran itu ya Iya. benar dari tetap Iya, dari itu lu lagu pas itu lagi ya. workshop sama kita juga. Loh, gue ada cenayangnya. Itu paling fit sama narasi dan. Kenapa pada akhirnya memilihnya obrolan jam 3 pagi bukan yang menanti pagi? Obrolan jam 3 pagi itu lebih meliputi semuanya menurut gue. Lebih kayak apa sih namanya judul payung besar ya, merangkum semuanya. Oke. Fine. Next, fill in the blank. Andai saja Tama masih di Lomba Sihir. Album kedua nggak kayak gini. Album kedua belum jadi. Bukannya karena Tama ada jadinya jadi Enggak lebih masih cepat. argumen sama Rehan. Oh gitu. Iya benar. Masih argumen. Mereka berdua masih argumen. Belum selesai master ini mah. Belum selesai. Masih argumen. Oh gitu ya. Tapi ini ya, album ini juga jadi tribut buat beberapa orang yang kayaknya juga cukup dekat sama kalian. Kayak selamanya buat manajer, Tama juga ada ternyata hintnya di Lomba Sihir. Ya. Kemudian siapa ya, peserta Lomba Sihir juga diikutin di lagu Lomba Sihir. Yes. Itu kepikiran untuk bisa ngikutin suara mereka di dalam lagu Lomba Sihir gimana ceritanya? Kita tuh sebenarnya awal nulis lagu Lomba Sihir itu memang
tujuannya adalah lagu ini untuk peserta lomba sihir gitu. Ini emang kita dedikasikan buat lomba sihir dan peserta lomba sihir. Nah, jadi akan sangat cocok apabila peserta lomba sihir suaranya juga ada di lagu itu. Gitu. Jadi kita lagi buka bareng gitu ya, lagi buka bareng rame-rame sama peserta lomba sihir. Buka puasa bareng. Berarti lagu itu sudah tercipta di momen itu. Nah, udah ada demonya, udah ada, benar-benar. Terus kita minta tolong mereka untuk take, tapi isinya cuman seperti maumu gitu ya, gitu. Udah, dan terjadilah. Dan itu juga jadi surprise juga untuk mereka kalau kayak, oh bener, gue akan menjadi bagian nih. Dan mereka nggak tahu lagunya tuh. Oke. Ini buat Om dan Tante yang nonton mungkin ini bukan ini ya. Bukan Om Tante. Bukan maksiat ya, bukan maksiat. Bukan Om Tante. Bukan ini beneran lomba sihir, bukan aktivitas yang terlarang benar. Lomba sihir adalah band, peserta lomba sihir adalah fansnya. Nah, iya betul. Itu dia ya. Takutnya apaan ini program ini. Nanti makin sulit juga yang izin ke orang tuanya nonton lomba sihir. Ada kok. Kita udah punya video klarifikasinya, jadi di saat dibutuhkan kita bisa ngirim untuk orang tuanya. Udah ada. Oke, udah ada template-nya ya. Tinggal dikirim ya. Tinggal dikirim aja ya. Masih ada? Ada lagi, satu lagi, dua lagi. Andai saja Rehan Nur nggak ketemu Eros Chandra waktu itu. Fine, nggak ada masalah, nggak ada perubahan di hidup kita. Nggak ada perubahan. Tetap ada lomba sihir ya? Tetap ada. Enggak, mungkin kalau menurut gue ya, andai saja Rehan nggak ketemu Eros Chandra, kayaknya kita punya teman dekat yang dokter gigi. Dan praktek dokter gigi. Jadi dokter gigi jadi. Mungkin kan dokter gigi atau gitaris band atau vokalis juga oke aja ya. Iya. Zaman sekarang. Apakah tidak ingin along the way sambil aja beriringan? Ada nggak kepikiran? Bisa, tapi saya tidak mau. Untuk saat ini. Seperti untuk selamanya. Dia memilih memberikan konsultasi gratis terhadap anak-anak. Betul. Makanya anak-anak lomba sihir juga giginya bagus-bagus ya. Kita kan nyanyi, jadi biar mulutnya nggak bau, nanya Rehan. Betul. Tapi lama-lama mungkin ditarifin juga ya, nggak bisa gratis selamanya. Nggak bisa, harus gratis. Kalau ini gratis kok. Awalnya gratis. Soalnya dia belum ini kan, lo belum jadi spesialis, belum sarjana kan? Sarjana udah. Sorry, maksud gue belum jadi spesialis. Belum, profesinya belum. Dokter giginya tapi belum. Tapi udah DRG. SKG. Oh, SKG. Sarjana kedokteran gigi. Benar. Tapi itu udah bisa buka praktek belum? Belum. Oh, belum ya. Belum koas. Makanya gratis. Udah koas. Cuman pas koas kayaknya seru nih jadi musisi gitu. Makanya ditagih dia juga kita nggak mau, kan lo masih SKG Re. Belum terpercaya, belum teruji. Belum ada legalitasnya. Legalitasnya belum ada, itu dia. Jadi terakhir guys. Kita diburu waktu juga lagi. Andai saja dinyanyikan sama penyanyi legend di Indonesia, kalian pengennya siapa? Tantowi Yahya. Benar juga, boleh juga. Dengan kursi panasnya dong. Bukan Iwan Fals? Ini harus beda-beda nggak? Setiap orang harus beda-beda juga boleh. Tantowi Yahya. Nata Udu gimana? Iwan Fals boleh. Kalau Om mau boleh. Kalau saya Pak Duta. Pak Duta, udah pasti. Karena banyak yang bilang juga andai saja ada vibe Sheila on Seven-nya juga ya. Apakah itu juga pengaruh buat kalian waktu bikin ini? Karena pasti Sheila tuh menurut gue pribadi ya, dia tuh inspirasi semua band yang ada di Indonesia juga. Yang sekarang mungkin lagi bikin album, ataupun yang mungkin seangkatan mereka, pasti mereka juga jadi inspirasi untuk semua orang. Even albumnya yang 20 tahun lalu aja sekarang lagi masuk chart viral. Iya benar. Yang Bila Kau Tadi Sampingku. Iya. Gila Karena tuh. tumbuh bersama lah ya dengan lagu-lagu Betul. juga. Menurut gue juga andai saja 20 tahun lagi juga akan masuk viral. Amin. Didengarkan anak kamu ya. Iya bisa. Benar, di detik sore masih bisa. Oh iya benar. Kita masih di detik sore. Masih sore 20 aja. tahun udah gitu ya. Anyway, apalagi habis ini guys, setelah andai saja mungkin ada project-project selanjutnya akan bisa di-share. Surprise. kita so far sih masih ini dulu ya, masih promoin album 2 dulu karena album itu kan umurnya panjang banget ya, masih banyak single-single juga yang belum kita kenalkan ke banyak orang. Jadi ya for now sih kita fokus ke album kedua kita dulu aja. Insya Allah juga membawa album ini ke negara lain. Amin. Dan juga ke planet lain juga. Amin. Kapan ada fisiknya? Nah, akan ada. Info buat Tunggu PLS ya. semuanya. Akan ada dalam waktu dekat. Tunggu saja. Ada. Dalam waktu dekat. Langsung bulan ini? item ya. Bulan depan. Ditagih. Bulan depan boleh? Kalau wartawan Kasih harus waktu. gitu, harus spesifik. Iya. Bulan depan. Kalau nggak bulan depan, 2 bulan lagi. Tungguin aja. Benar. Tapi pasti akan ada ya. Ada. Kita Insya Allah. nantikan bersama-sama juga ya. Alright then. Alright then. Oh masih ada?
Apa? Masih ada waktu tuh 251 tuh. Oke, boleh. Oh. Iya, Iya, boleh. iya nih. Oh, Program sebelah nanti dulu ya. Yang mau syuting nanti dulu ya. Untuk fokus track selanjutnya udah disiapin kah? Sudah. Tapi bukan sama kita. Karena kita udah bikin albumnya. Oh. Kan pastinya kita akan berembuk dengan tim yang lebih besar. Orang-orang yang membantu kami juga pasti akan terlibat dalam namanya jalannya. Iya, promosi cara berpromosinya lomba sihir juga. Dan pastinya yang paling penting juga kita selalu mempersiapkan untuk live lomba sihir juga semakin baik terus dengan lagu-lagu yang baru gitu. Betul, Jadi betul, jangan lupa betul. nonton kita di offline juga. Sepertinya, tentunya. Menyenangkan karena bisa tukar energi gak sih kalau main Betul. offline tuh ya. Bisa melihat ekspresi. Pernah gak sih distract gitu ya, kayak dengan ada yang nonton tapi kayak mereka sambil ngapain atau memberikan ekspresi apa terus kayak gue lagi main tapi ke distract nih. Kak Udu yang paling besar mungkin Sering banget pastinya. Tapi mereka lebih ke tiba-tiba naik ke atas temennya, udah itu kayak itu gampang banget lah kita terdistract kayak gitu-gitulah. Tapi tidak menghalangi tenangan-tenangan Udu ya. Gak bisa. Suka tiba-tiba ada yang bikin apa? Ular melingkar apa yang kayak ular kayak lari-lari bareng-bareng gitu tiba-tiba. Kan kadang kan misalkan nonton dari atas panggung yang tiba-tiba muter-muter gitu kayak. Cute. Kita bilangnya bukan mosh pit tapi Bukan. Mosh pit. Kalau lomba sihir mah mosh pit enggak. Nggak bisa. Mosh pit ya. Ntar 10 tahun lagi baru moshpit gitu. Ya udah panjang umurnya. Nggak tetap Mosh pit. gitu. Banyak lagi mosh pit. Iya. Lebih banyak lagi juga. Iya. Guys, ini harus dijawab tapi karena ini pertanyaan yang dititip sama seluruh netizen di dunia. Wow. Oh. Project kalian bareng sama perunggu itu is there gonna be a single atau apa? Oke, jadi kita punya semenit untuk bikin ini surprise ya. Iya betul. Jadi sebenarnya gimana Rek menurut lo? Sampai habis terus Coba sampai akhir ya. Kayaknya itu harus ditanyain ke Nyoman Paul deh. Oh, Sama Salsa Bill. kenapa mereka? Ya tanya aja. Coba tanya. Mungkin mereka tahu. Mungkin mereka tahu. ya. tahu. Benar. Oke. Ya, kita udah kenal sama manajernya Nyoman Paul ya. Halo, Nyoman Nyoman. Warte. Jadi pematung. Anyway, congratulations for the album sekali lagi Terima guys. kasih. Semoga Lomba Sihir ada terus panjang masa. Amin ya Allah, amin. Lagu-lagunya hits semuanya. Amin. Sukses untuk rencana-rencananya. Amin. Jangan Terima kasih kapok banyak. buat diundang ke Detik Sore. Tidak. Sering-sering undang kami ya. Amin. Dan sampai berjumpa di Mosh pit. Mosh pit selanjutnya. So that was Detik Sore, Detikers ya, yang hari ini juga udah lumayan macam-macam ya. Warna-warni juga nggak salah juga, kita juga ngomongin dari UMKM, ngomongin kereta, ngomongin tambang hari Iya, ini. pusing dah hari Dan ini. ditutup dengan manis bersama dengan Betul. lomba sihir juga. Oke, kalau gitu kita akan tutup hari ini dengan tagline-nya Detik Sore. Jadi kalau kita bilang Detik Sore boleh dijawab dengan nggak cuma hore-hore. Oke. Boleh ya. Dengan sesemangatnya Lomba Sihir. Boleh. Oke. Dor. Guys, terima kasih banyak sudah nonton Detik Sore dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore ini. Kita pamit dulu karena besok kita akan ada lagi tentunya di jam yang sama dan di platform yang sama cuma di Detik.com. Oke, kalau gitu waktunya Eiza Magfira pamit. Eduardo Simorangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.